Bab 1071. Wanita jantan. Tuan Muda Yuanxing, menurutmu berapa lama Hong Dali bisa bertahan di dalam? Salah satu kaki tangan Bei Yuanxing merayu. Perkiraanku paling lama 1 jam. Kau terlalu mengaguminya. Kurasa dia bahkan tak akan bertahan setengah jam. Bei Yuanxing tersenyum dingin. Sampai sekarang, belum ada satu orang pun yang bisa hidup berdampingan dengan damai bersama Gu Feifei lebih dari 5 menit. Hong Dali ini sungguh istimewa. Setengah jam. Aku akan memberinya sedikit harga diri. Perkiraanku 10 menit. Ajudan lain berkata, Gu Feifei benci orang lemah. Dia akan memukul tubuh mungil Hong Dali sesuka hatinya. Hahaha, lumayan, lumayan. Bei Yuanxing mengangguk dan tertawa. Tentu saja, haha. Di dalam ruangan. Hong Dali mengamati ruangan itu setelah mengikuti Gu Feifei masuk. Ruangan itu rapi dan bersih, dengan jendela-jendela yang bersih. Lantainya begitu berkilau hingga hampir memantulkan cahaya. Selain itu, seluruh ruangan tercium aroma segar dengan sedikit parfum. Jelaslah bahwa Gu Feifei adalah orang yang rapi. Tentu saja, itu jika Anda tidak memperhitungkan sifat pemarahnya. Apa kau tidak bosan jika tinggal di sini sendirian? Hong Dali menemukan tempat tidurnya dan meletakkan bungkusan-bungkusannya di sana. Mudah baginya untuk menemukan tempat tidurnya, hanya tempat tidur Gu Feifei yang terisi, sedangkan 3 tempat tidur lainnya benar-benar kosong. Membosankan. Gu Feifei berbaring di tempat tidurnya. Ia tampak seperti gunung daging. Sambil tertawa, ia berkata, membosankan apanya? Aku sudah hidup seperti ini sejak kecil. Aku sudah terbiasa. Tapi, ia berbalik dan menatap Hong Dali dengan acuh tak acuh. Kamu tidak memuji kekuatanku, juga tidak memujiku karena menjaga kamar tetap rapi. Malah, kamu bertanya apakah aku bosan. Itu baru pertama kali. Apa tujuanmu? Bicaralah. Kalau suasana hatiku sedang bagus, mungkin aku akan sedikit menjagamu. Gu Feifei dikenal sebagai wanita paling menantang di seluruh Divine College. Tentu saja, ia bersentuhan dengan banyak hal. Menurutnya, siapapun yang meminta sekamar dengannya, berarti menyembunyikan rahasia kotor mereka. Oleh karena itu, jika suasana hatinya sedang baik, dia akan tetap menjaga harga diri mereka. Misalnya, jika seseorang bertaruh bahwa dia bisa bertahan 10 menit di dalam, dia hanya akan mengusir orang itu pada menit ke-11. Ah! Tujuan. Hong Dali tertegun. Lalu, ia menggelengkan kepala dan berbaring di tempat tidurnya seperti Gu Feifei. Tujuan apa yang mungkin kumiliki? Aku anak yang hilang. Nenek buyutku memaksaku ke sini untuk belajar. Ini hari pertamaku, jadi aku harus memilih kamar. Aku memilihnya secara acak. Oh, acak. Gu Feifei sedikit penasaran sekarang. Katakan padaku, bagaimana kau memilih kamar ini? Ah, itu cukup menarik. Hong Dali tersenyum. Staf administrasi bertanya apakah aku punya permintaan untuk kemampuan teman sekamarku. Aku bilang tidak. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan status sosial? Aku juga bilang tidak. Lalu aku ditugaskan di sini. Alasan yang menarik. Gu Feifei tersenyum. Jujur saja. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku masih belum bisa mengatakannya. Namun, tatapanmu tampak tulus. Tadi saat kita pertama kali bertemu, kau tertegun melihat penampilanku. Benar, kan? Ngomong-ngomong, aku akan mengatakan sesuatu yang jujur. Semoga kau tidak keberatan. Hong Dali menelan ludah dan berpikir sejenak sebelum berkata, penampilanmu memang agak istimewa. Kalau kita kembali ke kampung halamanku, ada kata yang sangat tepat untuk menggambarkanmu. Oh, kata apa? Beritahu aku. Gu Feifei tidak khawatir. Ia sangat menyadari penampilannya sendiri. Jika Hong Dali ragu untuk menjawab atau berbohong, ia mungkin sudah mengusirnya. Namun, ia tidak terburu-buru karena Hong Dali tampaknya mengatakan yang sebenarnya. Orang-orangku akan memanggil orang sepertimu perempuan jantan. Hong Dali tersenyum. Kudengar kau sangat kuat. Ditambah dengan penampilanmu, memang pantas untuk memanggilmu perempuan jantan. Wanita jantan. Gu Feifei awalnya tertegun. Lalu, ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu memang kata yang istimewa. Aku suka. Wanita jantan. Baiklah. Aku akan menerimanya. Hong Dali menelan ludah begitu mendengar apa yang dikatakan Gu Feifei, apakah dia sudah berhasil menenangkannya. Gu Feifei sebenarnya cukup mudah diajak bicara. Tentu saja, ada satu syaratnya. Kamu harus jujur dan terbuka padanya. Gu Feifei tidak pernah membenci orang-orang yang mengatakan bahwa ia terlalu jelek atau terlalu gemuk, atau terlalu berkuasa. Lagi pula, semua itu adalah fakta yang tidak bisa ia sembunyikan. Yang paling ia benci adalah orang-orang yang memanfaatkannya sebagai alat taruhan. Hal ini membuatnya merasa seperti objek, bukan manusia. Oleh karena itu,
mereka yang berani bertaruh dengan Gu Feifei biasanya menghadapi hasil yang tragis, lagi pula, ia memiliki temperamen yang buruk dan bakat bertarung yang mengerikan. Hal itu membuatnya dijuluki, kakak, di Divine College. Ngomong-ngomong, Gu Feifei berbaring di tempat tidurnya dan menatap Hong Dali. Apa kau serius tidak keberatan dengan penampilanku? Ah, aku tidak pernah peduli dengan uang, penampilan, atau kekuatan saat berteman. Hong Dali tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, mereka tidak akan sekaya aku, tidak akan secantik istri-istriku. Soal kekuatan, ya, keluarga Hongku tidak benar-benar kekurangan kekuatan. Baiklah, itu masuk akal. Kalau dia benar-benar berusaha mencari seseorang yang selevel dengannya, dia tidak akan punya teman seumur hidup. Baiklah, itu masuk akal. Gu Feifei tersenyum. Oh ya, aku melihat rekaman proyeksi kemarin. Keluarga Hongmu sedang bertengkar dengan keluarga Bei dan keluarga Zhu. Bei Yuanxing di luar sana sepertinya menunggu untuk menertawakanmu. Mereka selalu ingin menginjak-injak keluarga Hong kita. Hong Dali mengangkat bahu acuh tak acuh. Tapi aku tidak peduli. Biasanya, kalau keadaan tidak memengaruhiku atau teman-temanku, aku tidak akan terlalu peduli. Tentu saja, kalau orang-orang benar-benar membuatku kesal, mereka akan mendapat masalah. Hong Dali jelas kesal dengan ini. Ia segera mengganti topik dan berkata, baiklah, itu membosankan. Giliranmu. Baiklah, katakan padaku, aku bilang aku tidak peduli dengan status sosial teman sekamarku dan dikirim ke sini. Apa yang salah dengan status sosialmu? Hong Dali tidak peduli dengan kemampuan dan status sosial teman sekamarnya ketika diberi pilihan. Gu Feifei jelas tidak memiliki kemampuan, tetapi bagaimana dengan status sosialnya? Status sosialku, Gu Feifei tersenyum. Sebenarnya tidak banyak. Tapi, keluargaku bisa dibilang orang-orang yang jatuh dari pangkuan. Ia menatap langit-langit dengan kepala bertumpu pada lengannya. Keluargaku adalah bagian dari keluarga kerajaan Shenglong. Namun, seperti yang kau tahu, keluarga kerajaan Shenglong juga terbagi dalam beberapa tingkatan dan lapisan. Sayangnya, keluargaku termasuk dalam lapisan terbawah. Ayah saya seorang pecandu alkohol dan penjudi. Dia hanya tahu cara minum setiap hari. Setelah mabuk, dia akan berjudi. Sebagian besar bisnis keluarga kami hancur karena hal itu. Saya tahu dia orang yang buruk sejak saya belajar berpikir. Setelah itu, dia tidak mampu lagi tinggal di Bintang Shenglong karena kehilangan seluruh bisnis keluarga. Akhirnya, dia pergi sendiri untuk hidup bahagia di planet lain, meninggalkan ibu dan saya di sini. Hong Dali mendengarkan dengan mulut ternganga. Dia selalu melihat karakter-karakter ini di film sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan benar-benar bertemu mereka di dunia nyata. Luar biasa. Keluarga kerajaan Shenglong. Bahkan anggota yang paling miskin dan paling lemah pun tidak akan terlalu lemah. Namun, dia benar-benar kehilangan segalanya. Sepertinya judi adalah sesuatu yang tak bisa kusentuh. Kami berdua anak yang hilang, tapi aku hidup bahagia di sini sementara dia berjuang menghadapi tragedi. Makanya, lanjut Gu Feifei, aku ingin menghajarmu saat pertama kali mendengar kau anak yang hilang. Tapi, aku memikirkannya dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Kau sangat berbeda dari ayahku. Setidaknya kau bisa menentukan prioritasmu dengan jelas dan tahu kapan harus serius. Apalagi sejak aku melihat rekamannya di internet kemarin, itu menunjukkan kau sebenarnya orang yang baik. Hehe, aku mulai menyimpang. Setelah ayahku pergi, hanya ibuku yang tersisa untuk merawatku. Bayangkan, ini Bintang Shenglong, planet asal keluarga kerajaan Shenglong. Kami berada di tingkat terendah keluarga kerajaan. Seberapa sulitkah bagi seorang ibu tunggal dan anaknya untuk bertahan hidup? Jika kami pergi ke tempat lain, setidaknya kami bisa hidup nyaman. Namun, aku tidak akan bisa kuliah di perguruan tinggi ini. Karena itu, ibuku menanggung ejekan dan kritik dari orang lain dan bekerja paruh waktu sebagai orang biasa untuk mendapatkan sedikit uang. Ia melakukan semua itu hanya untuk membesarkanku. Setelah itu, aku mulai kuliah di sini. Gu Feifei berbicara dengan santai, tetapi tidak sulit bagi Hong Dali untuk membayangkan seberapa besar tekanan yang dialami dia dan ibunya. Lagi pula, tak masalah jika orang biasa tiba-tiba mendapatkan uang dan status. Mereka bisa perlahan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, jika orang kaya tiba-tiba bangkrut dan harus bertahan hidup dengan pekerjaan bergaji rendah di tempat yang mengerikan, suasana hatinya pasti. Itulah sebabnya banyak saudagar kaya memilih bunuh diri daripada meneruskan hidup setelah bangkrut. Kesenjangan itu terlalu besar untuk mereka terima. Terlebih lagi, Gu Feifei berasal dari keluarga kerajaan. Seorang wanita dari keluarga kerajaan harus bekerja paruh waktu hanya untuk mencari nafkah. Mudah dibayangkan betapa sulitnya masa itu bagi mereka. Hong Dali langsung mendapatkan rasa hormat dari mereka. Ia mengangguk dan berkata, ibumu memang luar biasa. Tapi
Pernahkah kau berpikir untuk meminta bantuan? Uang merusak hubungan. Gu Feifei tersenyum meremehkan. Aku mengerti itu sejak usia sangat muda. Kau harus bergantung pada dirimu sendiri apapun yang terjadi. Jika kau menunggu orang lain mengasihanimu, kau akan mati kelaparan. Benar juga. Hong Dali menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, mari kita ganti topik. Feifei, kamu harus makan semacam eliksir selama latihan normal, kan? Barang itu sangat mahal. Bagaimana kamu mendapatkannya? Mengapa kebanyakan anak muda dari keluarga kerajaan Shenglong adalah prajurit tingkat stelar ke atas? Itu karena sumber daya yang sangat besar di keluarga kerajaan Shenglong. Mereka menumpuk atribut mereka dengan melahap eliksir. Sekecil apapun bakat yang kau miliki, kau tidak akan jauh lebih buruk daripada orang lain setelah kau menumpuk semua atributmu. Namun, untuk kondisi keluarga Gu Feifei. Sial. Aku hampir lupa. Aku sial. Setelah Gu Feifei mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, ia langsung melompat dari tempat tidur dan buru-buru menyalakan laptopnya. Kemudian, ia dengan cekatan masuk ke sebuah situs web dan menatap grafik di layar. Lalu, ia akhirnya mengembuskan napas perlahan. Oh, bagus, bagus. Tidak ada kecelakaan. Sepertinya ada beberapa peningkatan. Bab 1072. Saudara Dali berdagang saham. Apa yang Gu Feifei katakan? Kenaikan dan grafik. Kenapa kedengarannya seperti dia sedang membicarakan pasar saham? Karena penasaran, Hong Dali mencondongkan tubuh ke depan. Ia melihat beberapa sektor kecil pada proyeksi, masing-masing berisi beberapa grafik. Di pojok kiri atas, ditampilkan angka-angka tentang harga tertinggi, terendah, dan rentang harian. Bukankah ini pasar saham? Kau mengandalkan ini untuk menghasilkan uang. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Saham. Aku selalu merasa orang yang berdagang saham itu ahli. Saya membeli dalam jumlah kecil hanya untuk mendapatkan uang untuk membeli ramuan. Gu Feifei menatap proyeksi holografik itu dengan saksama. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang? Saya perlu berlatih dan mengikuti les secara teratur. Tidak akan ada yang berani mempekerjakan saya paruh waktu. Trading saham adalah satu-satunya pilihan saya. Saham. Hong Dali ingin sekali mencoba hal itu di dunia nyata. Namun, ia tak pernah mendapat kesempatan karena terlalu sibuk. Ia mendengar bahwa berdagang saham adalah cara yang bagus untuk menghambur-hamburkan uang. Karena itu, ia langsung bertanya. Lalu, Feifei, apakah saham itu menyenangkan? Bisakah aku menghambur-hamburkan uang? Bisakah aku kehilangan uang? Apa maksudmu? Apa maksudmu menghambur-hamburkan? Gu Feifei mencibir. Wajar kalau menang dan kalah saat trading saham. Mudah menghambur-hamburkan. Harganya naik. Naik. Wahahaha. Ya, sial. Dia pada dasarnya pecandu saham, kan? Mata Hong Dali melebar. Naik berapa? 1,8%. Tahukah kamu kalau aku baru saja mendapatkan beberapa ribu dolar, kata Gu Feifei bersemangat. Beberapa ribu dolar. Beberapa ribu dolar. Kamu yakin itu bukan beberapa juta? Hong Dali menelan ludah dan berseru, Feifei, hanya beberapa ribu dolar, dan kamu begitu bahagia. Hong Dali merasa angka itu terlalu kecil. Namun, Gu Feifei sama sekali tidak berpikir demikian. Ia bahkan tidak menggerakkan kepalanya dan terus menatap proyeksi holografik itu. Apa beberapa ribu dolar terlalu sedikit untukmu? Itu sudah banyak, oke. Uang saku bulananku hanya beberapa ribu dolar. Aku harus menabung semua keuntungan ini untuk membeli ramuan untuk diriku sendiri. Kalau tidak, kenapa kau pikir aku pantas disebut kakak? Sungguh tragis jika poin atributku tidak bertambah. Dia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Bukan salahnya berpikir seperti itu. Beberapa ribu dolar tidak berarti apa-apa bagi Hong Dali. Namun, itu bukan jumlah yang kecil bagi Gu Feifei. Lagi pula, secangkir es krim di planet ini hanya 2 dolar. Makan siang biasa hanya sekitar 10 dolar. Meskipun anggota keluarga kerajaan biasa-biasanya memiliki miliaran dolar, itu sudah cukup bagi anggota keluarga yang lebih rendah seperti Gu Feifei yang hanya memiliki beberapa ratus ribu dolar dalam keluarga mereka. Begitu. Hong Dali memikirkannya dan bertanya, baiklah, Feifei, bagaimana kalau kamu mengajariku cara berdagang saham? Kamu ingin menghasilkan uang dengan berinvestasi di saham. Gu Feifei menatap Hong Dali dan mengangguk. Mungkin saja. Pasar sedang bullish saat ini. Kalau kamu mau main aman, kamu bisa berinvestasi di beberapa saham untuk keuntungan jangka panjang. Ia mengatakan itu dengan niat baik. Namun, Hong Dali menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak, tidak, tidak. Siapa bilang aku ingin menghasilkan uang? Aku ingin kehilangan uang. Kehilangan uang. Apa-apaan ini? Apa kepalamu terbentur? Dia memang wanita yang maskulin. Kalau nada suaranya diabaikan, apa yang dia katakan benar-benar maskulin.
Aku cuma kenal orang yang mau terjun ke dunia saham untuk cari untung. Aku belum pernah dengar ada yang mau rugi. Apa kamu punya uang lebih atau apa? Bagaimana dia harus menjawab pertanyaan itu? Kira-kira begitu. Hong Dali mendengus lalu mengangguk. Aku memang punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, aku ingin kehilangan sebagian dulu. Bisakah kau membantuku melihat apakah itu mungkin? Ada ide bagus. Kau benar-benar punya ide gila seperti itu. Gu Feifei membuka jendela baru dan memasang filter pada saham-saham di dalamnya. Tak lama kemudian, ia menunjuk ke seluruh layar berisi saham-saham dengan nama-nama berwarna hijau. Ini semua saham yang sedang menurun. Saham-saham teratas berada di 5%, dan nilainya terus turun. Berapa banyak yang kau rencanakan untuk rugi? Hong Dali merasa pusing dan bingung saat melihat proyeksi itu. Ia menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak yakin. Bagaimana menurutmu aku bisa kehilangan uang dengan cepat? Jangan khawatir, anggap saja aku bermain tanpa perencanaan. Oh ya, maukah kau membantuku mengelola danaku? Kalau kau kehilangan uang, aku yang menanggungnya. Kalau kau menang, kau bisa menyimpannya. Niatnya adalah memberitahu Gu Feifei bahwa ia punya banyak uang. Dengan kata lain, ia akan berinvestasi pada Gu Feifei karena Gu Feifei sedang berjuang keras. Jika Gu Feifei bersikeras membantunya menghasilkan uang, ia akan berutang budi padanya. Lagi pula, kalau sahamnya bagus, uangnya tidak akan datang ke saya. Kalau sahamnya jelek, saya tetap akan dapat poin atribut. Itu situasi yang saling menguntungkan, kan? Tanpa diduga, Gu Feifei langsung murka. Jangan meremehkanku. Semiskin apapun aku, apa aku butuh uangmu? Memangnya kenapa kalau kamu kaya? Aku tidak butuh. Aku akan beli sendiri. Kamu sendiri yang memutuskan mau dapat uang atau rugi. Jangan gunakan itu untuk membangun hubungan denganku. Percaya nggak sih kalau aku bilang aku bakal musir kamu sekarang juga? Sepertinya niat baikku tidak terbalas. Namun, jelas sekali Gu Feifei punya harga diri yang tinggi. Dia juga sangat mandiri. Gadis seperti itu memang harus dihormati. Karena itu, Hong Dali tidak marah. Ia langsung menggelengkan kepala. Aku cuma bilang. Kamu sepertinya tahu cara riset dengan sangat baik. Bisakah kamu membantuku melihat saham mana yang bagus untuk merugi dan menghambur-hamburkan uang? Karena niat baik saya tidak diterima, jika saya menyerah sekarang, akan terlihat jelas bahwa saya hanya berusaha mendukungnya secara finansial. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Namun, saham adalah pilihan yang baik untuk dihambur-hamburkan. Saya rasa saya akan bersenang-senang dengannya. Tidak ada yang penting sekarang. Poin atribut adalah raja. Aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mati. Gu Feifei mendengus, masih kesal. Tak lama kemudian, ia menemukan saham bernama Boyuan Ing, dan berkata, saham ini sedang diselidiki atas dugaan penipuan. Proses delisting paksa telah dimulai. Kau lihat angka ini, 5%. Itu artinya harga saham ini mencapai batasnya setiap hari dengan penurunan 5%. Kalau tidak ada kecelakaan, kau pasti akan rugi kalau membeli saham ini. Batas bawah harga 5%. Luar biasa sekali. Hong Dali menatap proyeksi holografik itu dengan mata terbelalak. Lalu, ia mulai menghitung dengan jari-jarinya. Kalau aku punya 100 juta dolar, suatu hari nanti akan menjadi 95 juta dolar, lalu 90 juta dolar. Bukan begitu perhitungannya, jelas Gu Feifei, misalnya, jika Anda berinvestasi 100 juta dolar, setelah satu hari turun 5%, nilainya akan menjadi 95 juta dolar. Pada hari kedua, nilainya akan menjadi 5% dari 95 juta dolar, jadi Anda akan memiliki sisa 90 juta 250 ribu dolar. Begitu seterusnya. Oh, begitu. Hong Dali langsung mengerti. Jadi, kamu akan rugi paling cepat di awal. Nanti juga akan melambat, kan? Yah, itu juga bisa. Oke. Hong Dali harus memeriksa asetnya terlebih dahulu sebelum mulai berdagang. Ia mengirim pesan kepada Ling Xiaoyi. Xiaoyi, apa yang sedang kamu lakukan? Bantu aku memeriksa saldo di akunku sekarang. Baik, Tuan Muda. Ling Xiaoyi segera menjawab, Tuan Muda, kompensasi dari para bangsawan tinggi telah dikreditkan ke rekening Anda. Total ada 30.051.254.210 dolar Senglong di rekening Anda saat ini. Apakah ada yang Anda ingin saya bantu? 30 miliar dolar Senglong, itu tidak buruk. Hong Dali berpikir sejenak. Ia melirik Gu Feifei yang sedang asyik dengan sahamnya. Karena Gu Feifei tidak memperhatikan, ia buru-buru berkata pelan, kirim 20 miliar ke orang tuaku untuk mereka gunakan. Sisanya untukku sebagai uang saku. Anak yang hilang. Apa itu anak yang hilang? Orang tua bekerja keras mencari uang, saya bekerja keras menghamburkan uang. Itulah yang membuat anak hilang.
Kalau orang tua saya mau cari duit, mereka harus punya modal, kan? Makanya, Hong Dali dengan tegas mengirimkan 20 miliar kepada orang tuanya. Mereka menghasilkan uang, dan aku rugi. Itulah yang dilakukan anak yang hilang. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang melelahkan seperti menghasilkan uang? Baik, Tuan Muda. Ling Xiaoyi mengangguk dan mulai bekerja. Setelah menerima uangnya, Hong Dali duduk di sebelah Gu Feifei. Meskipun Gu Feifei tampak aneh, dengan pinggang selebar kaki Hong Dali, ia tidak memiliki bau badan. Sebaliknya, ia memancarkan aroma ringan yang khas feminin. Hong Dali tidak merasa risih dan tersenyum. Feifei, bisakah kau membantuku membuka rekening? Aku juga ingin bermain saham. Boleh. Membuka akun itu mudah. Tak lama kemudian, akun trading Hong Dali pun terbuka. Ia bertanya, Feifei, bagaimana cara membeli saham? Apakah Anda melihat opsi-opsi di sebelah kiri? Beli adalah harga yang Anda bayar untuk membeli saham. Jual adalah harga saham Anda jika Anda memilih untuk menjualnya. Anda hanya dapat menjual saham yang Anda beli hari ini pada hari berikutnya. Gu Feifei dengan sabar memperkenalkan opsi-opsi tersebut kepada Hong Dali. Periksa kode saham Anda di sini. Isi kodenya di sini, dan Anda akan dapat membelinya. Mengoperasikan sistem perdagangan saham di bintang Shenglong itu mudah. Sistemnya sedikit lebih sederhana daripada di bumi. Lagi pula, semakin maju suatu peradaban, semakin mudah pula mengoperasikan teknologinya. Misalnya, komputer generasi pertama di bumi membutuhkan seluruh tim teknisi agar dapat beroperasi dengan baik. Setelah 2000 tahun pengembangan, siapapun bisa menggunakan mouse. Oleh karena itu, Hong Dali segera mempelajari cara mengoperasikan sistem, karena membeli dan menjual saham cukup mudah. Cukup mudah. Coba kulihat. Hong Dali memainkan kontrolnya sendiri. Gu Feifei kembali melihat antar mukanya sendiri. Ia berkata, untuk saham, kamu harus melihat apakah ada yang mau menjual apa yang ingin kamu beli. Satu lot dianggap 100 lembar saham. Misalnya, ada 500 lot yang tersedia. Itu berarti 50.000 lembar saham adalah jumlah maksimum yang bisa kamu beli. Berapapun harga yang kamu bayar, kamu tidak akan bisa membeli saham lagi setelah itu. Hong Dali mendengarkan dan mengutak-atiknya bersamaan. Oh, sudah pilih saham. Gu Feifei menatap layar dengan saksama. Ia bertanya, kamu mau beli yang mana? Jangan bilang kamu benar-benar mau beli Boyuan Inc., perusahaan ini akan segera dihapus dari daftar. Hong Dali menjawab, kamu benar. Aku tidak bisa membeli saham lagi setelah jumlah tertentu. Apa yang kau beli? Apa yang tidak bisa kau beli? Sebelum Gu Feifei sempat menyelesaikan kalimatnya, matanya melebar. Hong Dali. Kau benar-benar membeli Boyuan. Apa-apaan ini? Berapa banyak saham yang kau beli? Bab 1073. Apakah dunia ini akan dihancurkan? Kelihatannya tidak besar. Hong Dali menggeser saham-saham lainnya. Coba kulihat yang lain. Gu Feifei menatap jendela saham Boyuan dan matanya hampir melotot. Saham dengan batas stok, 148.538 lot, satu lembar saham 6,20, dan kau beli semuanya, $92.093.560. Apa kau mau belanja besar-besaran? Tak heran Gu Feifei begitu terkejut. Hong Dali baru saja pergi berbelanja besar-besaran. Ia langsung membeli saham Boyuan sebanyak mungkin. Semua saham Boyuan yang memiliki batas stok, diborongnya. Sial, setidaknya ada batas dalam pemborosanmu. Gu Feifei menepuk jidatnya. Penghasilanku cuma ratusan ribu setiap bulan, dan aku bahkan nggak tahan minum eliksir. Aku cuma beli yang termurah. Padahal kamu beli saham senilai lebih dari 90 juta dalam sekejap, 4,6 juta hilang dalam sehari, 4,6 juta. 4,6 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi Gu Feifei. Dia mungkin tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam setahun. Hong Dali ini bahkan baru saja membeli lebih dari 90 juta lembar saham dengan limit saham tanpa ragu. Kalau tidak, kenapa disebut pemborosan? Hong Dali mengendus-endus dengan acuh tak acuh. Lalu, ia melanjutkan melihat-lihat saham-saham itu. Tak lama kemudian, ia menemukan satu yang ia sukai. Ya, bagus. Sepertinya harganya terus turun. Mengapa dia tidak puas dengan Boyuan? Karena Boyuan telah berhenti jatuh. Harganya tidak akan dihitung hari ini. Kerugiannya baru akan dihitung keesokan harinya pukul 9.30 saat bursa saham dibuka. Oleh karena itu, tujuan Hong Dali adalah saham-saham yang turun dengan cepat. Itu lebih sesuai dengan seleranya. Setelah ia membelinya, semakin turun harganya, semakin banyak pula yang akan ia sia-siakan. Rasanya menyenangkan. Tak lama kemudian, Gu Feifei menyadari besarnya dosa anak yang hilang ini. Sambil mengobrol,
Hong Dali memilih saham lain yang harganya sedang turun, Blue Capital Investment. Ia langsung membelinya. Ia membeli total 86.500 lot. Setiap lembar saham dihargai 9,50, dan totalnya mencapai 82.175.000 dolar Senglong. Gu Feifei tercengang, mulutnya menganga. Ketika Hong Dali menghela napas lega, Gu Feifei tiba-tiba menendang Hong Dali ke tanah dan berteriak, "Dasar anak boros. Siapa yang bermain seperti itu? Banyak sekali saham bagus, tapi kau sengaja membeli yang jelek." Lalu, ia menunjuk layar komputer. "Lihat, lihat. Lupakan Bo Yuan, investasi modal biru ini langsung anjlok 0,5%. Itu ratusan ribu hilang. Brengsek. Kau mengerti apa itu saham?" Ah. Hong Dali mengusap pantatnya dan tersenyum sambil duduk. Lalu, ia berkata dengan acuh tak acuh, "Itulah yang kuinginkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku menghambur-hamburkan uang? Ya, kenapa kau begitu marah? Aku tidak akan menghabiskan uangmu, yang terpenting, aku memintamu untuk membantuku mengelolanya, tetapi kau menolak." "Kau..." Gu Feifei menggertakkan giginya karena marah. "Tolong. Aku tidak akan pernah membantu anak durhaka sepertimu." Oke. Jangan ribut-ribut begitu." Hong Dali mengangkat bahu. "Aku harus terus mencari. Investasi modal biru ini tidak cukup. Perusahaannya tidak tampak besar. Sekalipun dia membeli semua saham mereka, itu tidak cukup. Feifei." Hong Dali terus mencari yang lebih besar, saham mana yang punya lebih banyak lot. "Aku mau beli yang jumlahnya lebih banyak. Terlalu membosankan. Seharusnya ada yang nilainya ratusan juta." Sebelumnya, ia membeli saham berdasarkan titik tertingginya. Misalnya, 5 tik, maksimum 9,55, minimum 9,50. Ia menawar 9,60 dan membeli semuanya sekaligus. Oleh karena itu, meskipun hati Gu Feifei sakit saat menonton, itu bukan uangnya. Menontonnya cukup menyenangkan. Ia kemudian memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan berkata, "Beli Baotai Processing. Itu pabrik pengolahan besar untuk permata tatahan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan itu merugi karena inefisiensinya. Harga saham mereka turun, hanya sesekali naik. Dengan kemampuanmu, kecil kemungkinannya untuk naik. Ada bankir dan investor individu dalam hal saham. Seorang pemula seperti Hong Dali hanya bisa dianggap sebagai investor individu, berapapun uang yang ia investasikan." Oke. Aku akan mendengarkanmu." Hong Dali segera menemukan kode saham Baotai Processing Company dan sangat gembira setelah membeli sahamnya. "Haha, ini bagus, ini bagus. Ini jumlah yang besar, rasanya menyenangkan. Baotai Processing, setiap lembar sahamnya bernilai $54, dan terdapat lebih dari 70.000 lot yang sedang diistirahatkan. Transaksi ini memang besar. Belanja. Haha." Hong Dali tertawa terbahak-bahak saat ia mulai berbelanja. Gu Feifei menyaksikan dengan kelopak mata berkedut. Hong Dali menawar $55 untuk membeli 10.000 lot. 10.000 lot, setiap lot berisi 100 lembar saham. Aksi beli besar-besaran ini menghabiskan biaya 540 juta, bahkan yang tersembunyi di balik layar pun semuanya dibeli olehnya. Anak yang hilang, kau benar-benar anak yang hilang. Gu Feifei benar-benar tak berperasaan. Hong Dali ini sungguh tak masuk akal. Tak masuk akal. Dengan cara bermainnya, dia bisa kehilangan semua uangnya. Beberapa saham ini terus-menerus anjlok. Beberapa poin sehari. Beberapa poin mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi dari cara Hong Dali berinvestasi, itu adalah keberuntungan yang tak terbayangkan. Saat Gu Feifei mengeluh tentang betapa buruknya perbandingan itu, Hong Dali sangat puas. Baotai Processing baru saja turun 0,5%. Itu lebih dari 2,7 juta. Konsep macam apa itu 2,7 juta? 27 poin atribut. 27 poin atribut Tambahkan semuanya ke kesehatan, wahahaha. Fantastis. Saya merasa baik-baik saja. Pasar saham benar-benar tidak buruk. Tidak perlu pergi kemanapun, saya bisa mendapatkan poin atribut hanya dengan diam di kamar. Kenapa saya tidak tahu tentang ini sebelumnya? Lupakan saja, lupakan saja. Kamu kaya. Kamu hebat. Aku tidak akan marah padamu. Gu Feifei cemberut. Dia memang gadis yang tangguh. Dia memakai jaketnya. Ayo pergi. Waktunya kelas. Oh ya, kamu dari kelas mana? Kelas 18 Fakultas Keolahragaan. Hong Dali segera berdiri. Kudengar aku sekelas denganmu. Benar. Gu Feifei mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia memanggil Hong Dali sambil mengenakan sepatunya. Oh ya, bantu aku mengambil zirahku. Itu zirah yang tersandar di dinding. Oh. Hong Dali berbalik dan segera menemukannya. Itu sepasang pelindung lengan logam berwarna hitam kebiruan.
Materialnya tidak terlihat. Tapi dari ukuran dan ketebalannya, sepertinya cukup berat. Kamu biasanya pakai ini ke kelas. Hong Dali menghampiri dan melingkarkan lengannya di pelindung lengan, ia tak bisa menggerakkannya. Setelah mengerahkan lebih banyak tenaga, tetap tak bisa. Ia lalu menggertakkan giginya. Ah! Pelindung lengan itu tak bergerak sedikit pun. Hong Dali. Gu Feifei. Apa-apaan ini? Kenapa berat sekali, gerutu Hong Dali. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku, tapi benda itu bahkan tidak bergerak. Situasi apa ini? Perlu diketahui, bintang Shenlong memiliki medan gaya kompresi atribut. Atribut semua orang telah dikompresi. Bahkan atribut level sektor bintang pun tidak terlalu tinggi, hanya beberapa ratus poin. Hong Dali memiliki atribut kekuatan setidaknya 85 dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan pelindung lengannya. Apa-apaan ini? Lupakan saja. Aku akan mengambilnya sendiri. Gu Feifei mendengus. Ia sudah memakai sepatunya. Ia berjalan mendekat dan mengambil sepasang pelindung lengan seperti anak ayam yang sedang mengangkat, lalu memasangnya di lengannya. Kupikir atributmu seharusnya lumayan karena kau dari fakultas latihan fisik. Kau bahkan tidak bisa menggerakkan ini. Kau bercanda, kata Hong Dali, tertekan, aku bahkan tidak bisa menggerakkannya sedikitpun. Siapapun yang mencoba, tidak masalah. Siapa bilang begitu? Gu Feifei membuka pintu. Semua atribut di atas 800 bisa dengan mudah mengangkatnya. Gul. Hong Dali menelan ludah. Sial, semua atributnya 800. Aku cuma punya 85, oke. Kamu mau mempermainkanku? Tentu saja, meskipun ia berpikir demikian, ia tidak menyuarakannya. Orang di depannya ini seperti T-Rex. T-Rex di antara T-Rex. Jika ada yang membuatnya marah, mereka akan dilempar ke bawah. Saat itu, Hong Dali bersyukur atas keputusannya. Orang-orang bodoh ini masih di sini. Gu Feifei melihat Bei Yuanxing dan kelompoknya berkumpul saat ia keluar ruangan. Ia menunjuk dan mendekati mereka. Kalian sedang merencanakan sesuatu lagi. Dia tinggi, kuat, dan terkenal karena sifatnya yang pemarah. Wajah Bei Yuanxing dan yang lainnya pucat pasi karena terkejut. Mereka menggelengkan kepala dengan kuat. Tidak, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin melihat apakah Hong Dali sudah mati. Mereka mengira Hong Dali pasti akan mati dengan mengerikan saat memasuki kamar 1818. Mereka tidak menyangka dia akan keluar sambil tertawa. Keluar. Dia tidak hanya keluar, tapi juga terlihat bersenang-senang. Malah, dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Ya, kamu masih di sini. Hong Dali menatap Bei Yuanxing. Ada apa? Mau ribut lagi? Dia hanya mengatakannya dengan santai. Tapi Gu Feifei tak tahan. Dali teman sekamarku. Jangan dekat-dekat dengannya lagi. Sambil berbicara, ia mencengkeram kepala Bei Yuanxing seperti menangkap anak ayam, atau lebih tepatnya, menggenggamnya. Kepala Bei Yuanxing berada di tangan Gu Feifei. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa memeluk lengan Gu Feifei dengan erat. Dia tidak bergerak sama sekali. Hong Dali menyaksikan dan menelan ludah. Aduh, ini terlalu menakutkan. Dia memang kakak, ah. Gu Feifei berjalan ke jendela dan melempar Bei Yuanxing keluar. Lalu, ia membersihkan debu dari tangannya. Enyahlah. Kalau tidak, aku akan melempar kalian semua satu persatu. Lagi pula, tidak butuh banyak usaha. Ibu, aku takut. Hong Dali berlinang air mata. Wanita macam apa yang sekamar denganku? Apa dia akan memaksakan diri di tengah malam? Menghadapi monster seperti itu, aku jadi tidak percaya diri. Kelompok Bei Yuanxing juga meneteskan air mata. Bagaimana Hong Dali ini bisa mendapatkan perlindungan Gu Feifei? Situasi apa ini? Apakah dunia ini akan hancur? Semua orang langsung berlarian ke segala arah. Kita akan bahas tentang kehancuran dunia nanti. Lebih penting melindungi nyawa mereka. Sisanya tidak penting. Bab 1074. Waktunya kelas. Sampah, gerutu Gu Feifei dengan nada meremehkan, lalu menatap Hong Dali. Oke, ayo pergi. Jangan berlama-lama. Nggak baik kalau kita telat. Hong Dali mencondongkan tubuh ke arahnya dengan hati-hati dan berbisik, ah, itu, aku tidak tahu jalannya. Aku tahu. Gu Feifei dengan tegas memimpin jalan. Ikuti aku. Nah, Gu Feifei jelas merupakan kakak perempuan paling populer di Divine College saat ini, dan Hong Dali adalah bintang yang sedang naik daun. Bersama-sama, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Coba lihat, bukankah itu kakak Gu Feifei? Kenapa dia bersama Hong Dali? Ya Tuhan, apakah gerbang neraka terbuka? Kakak Gu Feifei dan dewa penampar wajah Hong Dali. Mengerikan sekali. Mau kemana mereka? Kelas. Apa mereka sekelas? Fakultas Keolahragaan kelas 18. Ceritakan padaku. Satu Gu Feifei saja sudah cukup bikin pusing.
Tambahkan Dewa Penampar Wajah, Hong Dali, dan Fakultas Latihan Fisik akan jadi tak terkalahkan. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Para siswa memandang mereka dari kejauhan dan menunjuk. Gu Feifei jelas sudah terbiasa dengan gosip seperti itu, tapi hari ini dia bersama Hong Dali dan itu membuatnya malu. Hong Dali teman sekamarnya, oke. Enyahlah. Gu Feifei melihat sekeliling dan mengepalkan tinjunya. Jangan membuatku marah. Kalau tidak, aku akan merobek kulitmu. Ah! Kakak marah, ah! Semuanya, lari. Dalam sekejap mata, tidak ada satu sosok pun yang terlihat dalam jarak 500 meter. Dia memang kakak perempuan yang mengintimidasi semua siswa di Divine College. Dia sangat mendominasi. Jantung Hong Dali berdebar kencang saat ia memperhatikannya. Ia merasa seperti sedang berjalan dengan kakak perempuan ini. Bukankah itu seperti rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau? Benar, ia bertubuh kecil, jadi wajar saja ia adalah rubah. Kakak perempuan bertubuh lebih besar, jelas ia adalah harimau. Ngomong-ngomong soal itu, dengan kakak Gu Feifei yang mengawalnya, perjalanannya benar-benar aman dan tanpa masalah. Kakak menjatuhkan Bei Yuanxing dari lantai 18. Dengan kemampuannya, dia pasti tidak akan mati. Tapi, jika dia ingin membuat masalah bagi Hong Dali lagi, dia harus berpikir matang-matang, itu jauh lebih mudah baginya. Ada satu orang bodoh yang terus-menerus datang kepadanya untuk dipukuli. Hong Dali mengagumi pemandangan di sekitarnya sambil berjalan. Pemandangan di Divine College memang sangat indah. Yang paling mengesankan Hong Dali adalah langitnya yang bersih, segar, dan bebas asap. Udaranya nyaman untuk dihirup. Tidak terlalu kering atau terlalu basah, pas. Bunga dan tanaman lain ditanam di pinggir jalan, berwarna-warni cerah dan sangat indah. Sambil berjalan, Hong Dali berkata, ngomong-ngomong, Feifei, dengan kekuatanmu, apakah masih ada yang bisa kau pelajari di sini? Kau bisa mengalahkan Bei Yuanxing tanpa kesulitan sama sekali, dan para mentor di perguruan tinggi ini sepertinya, ya, kau tahu. Apa yang dimaksudnya jelas. Gu Feifei begitu kuat, bahkan jenius nomor satu keluarga Bei Yuanxing, tak berdaya dan terus disiksa olehnya. Adakah yang tersisa untuk dipelajarinya di sini? Rasanya mustahil. Datang ke sekolah hanyalah alasan, kata Gu Feifei acuh tak acuh, tujuan utamaku adalah buku-buku rahasia di sekolah ini. Kau tahu, buku-buku rahasia tingkat planet bukanlah masalah besar, tetapi buku-buku rahasia tingkat stelar ke atas cukup berguna. Masalahnya, terlalu mahal jika aku membelinya di luar. Itu tidak hemat biaya. Jika aku belajar di sini, aku bisa pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku rahasia biasa. Jika ada yang tidak ku mengerti, aku bisa bertanya kepada guru. Itu jauh lebih baik daripada berada di luar. Jadi itulah alasan di balik pilihannya. Sepertinya Gu Feifei punya tekad yang kuat. Lumayan. Kalau begitu, Feifei, Hong Dali berpikir sejenak, lalu bertanya, dengan kemampuanmu, seharusnya ada banyak tempat yang ingin kau bergabung. Bagaimana mungkin kau kekurangan uang? Bergabunglah saja dengan organisasi manapun dan seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan jutaan atau puluhan juta dolar sebulan. Ini adalah pertanyaan yang ingin sekali ditanyakannya. Gu Feifei lebih kuat daripada Bei Yuanxing. Seharusnya dia tidak perlu khawatir kemanapun dia pergi. Mengapa dia mengalami kesulitan seperti itu? Tidak ada pilihan, aku sedang marah. Gu Feifei tidak menyembunyikannya. Aku pernah bekerja di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak suka mendengarkan manajer. Kami berdebat, dan akhirnya, aku mematahkan kakinya. Setelah itu, kebanyakan orang tidak berani mempekerjakanku. Aku juga tidak mau diganggu. Tidak buruk menjadi riang seperti sekarang. Setelah lulus, aku akan berpetualang di tempat-tempat yang sedikit lebih berbahaya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan cukup uang untuk makan dan tempat tinggal untukku dan orang tuaku. Oke, apa itu wanita mandiri? Gu Feifei. Ia memperjuangkan kebebasan meskipun terutama karena emosinya yang buruk. Ia tidak meminta bantuan siapapun dan berusaha keras untuk mewujudkannya sendiri. Secara umum, ia memiliki banyak kelebihan. Ia jauh lebih kuat daripada perempuan-perempuan yang mengabaikanmu begitu mereka menyadari bahwa kau miskin, dan menyerangmu begitu mereka mendengar bahwa kau kaya. Selama percakapan mereka sampai di kaki sebuah pohon raksasa yang tingginya lebih dari 300 meter dan tebalnya sekitar 70 hingga 80 meter. Seluruh batang pohon itu halus dan tidak bercabang. Ada sebaris teks emas besar yang berkilau terukir di atasnya, Sekolah Tinggi Ilahi, Fakultas Latihan Fisik. Kita sudah sampai. Ini tempatnya, ikut aku. Gu Feifei memimpin jalan. Di tengah perjalanan, banyak teman sekelasnya berinisiatif untuk menjaga jarak lebih dari 10 meter darinya. Hal itu membuatnya tampak mencolok di antara kerumunan. Tubuhnya yang kekar, ditambah dengan sepasang pelindung lengan baja, membuatnya praktis tak terkalahkan.
Di pintu masuk kelas 18, seorang pria parubaya berkacamata menatap Hong Dali dan tersenyum. Ia lalu mendekat. Tuan Muda Hong Dali, ya. Dekan bercerita tentang Anda. Halo, nama saya Jing. Saya mentor Anda. Halo, Guru Jing. Hong Dali menyapanya dengan senyum lebar. Senang bertemu denganmu. Ya, senang bertemu denganmu juga. Silakan masuk. Jing mengantar mereka berdua ke ruang kelas, dan Gu Feifei pun duduk. Ruang kelas itu sangat luas, dengan luas sekitar 300 meter persegi. Di tengahnya terdapat meja dan kursi, dikelilingi area kosong yang luas berisi berbagai macam peralatan olahraga. Berbagai jenisnya, mungkin, semuanya memiliki kegunaannya masing-masing. Pada saat ini, semua siswa di kelas sudah duduk. Total ada 30 orang. Ketika mereka melihat Hong Dali, mereka semua terdiam dan menunjuknya. Lihat, bukankah itu dewa tamparan wajah, Hong Dali? Dia datang ke sini bersama Gu Feifei. Ada apa, kau tidak tahu? Kudengar mereka sekamar. Dia berani sekamar dengan Gu Feifei. Dia memang dewa tamparan wajah. Idolaku, ya. Dia sekamar dengan Gu Feifei dan terlebih lagi, mereka berdua terlihat akrab. Luar biasa. Dia pasti orang yang kuat. Baiklah, semuanya, harap diam. Mentor Jing mengetuk meja pelan. Setelah kelas hening, ia memperkenalkan diri. Ini anggota baru kelas 18, Tuan Muda Hong Dali. Mohon sambut dia. Terdengar tepuk tangan meriah. Halo semuanya, nama saya Hong Dali, senang bertemu dengan kalian. Hong Dali menyapa semua orang sambil tersenyum. Haha, Hong Dali, kudengar hobimu adalah menyia-nyiakan, tanya seorang gadis sambil terkikik. Ah, menjadi anak yang boros memang pekerjaanku. Hong Dali sama sekali tidak malu. Yah, aku tidak punya hobi apapun, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, aku hanya bisa menyia-nyiakannya. Semua siswa langsung tertawa, tapi tawa mereka ramah. Hahaha, dewa tampar wajah ini cukup menarik. Begitu ya. Dia sepertinya enak diajak bicara. Dia orangnya ramah banget, cuma Bei Yuanxing si bodoh itu yang bisa bikin dia jengkel. Sudah ku bilang, dia bukan orang baik. Dia cuma suka meremehkan orang, benar. Oke, semuanya diam. Mentor Jing mengetuk meja lagi dan mengatur tempat duduk untuk Hong Dali. Tuan Muda Dali, duduklah di sebelah Gu Feifei. Kalian akan bisa saling menjaga. Oke. Hong Dali mengangguk, lalu berjalan ke kursi di sebelah Gu Feifei dan duduk. Sekarang Hong Dali telah diperkenalkan, tibalah waktunya pelajaran dimulai. Baiklah. Anak-anak, pada pelajaran terakhir, kita membahas klasifikasi berbagai dimensi paralel di alam semesta, jadi hari ini kita akan melanjutkannya. Jing mulai menggambar di tirai cahaya proyeksi holografik di atas podium. Lingkaran ini mewakili dimensi kita. Kemudian, ia menggambar beberapa lingkaran. Saat ini, menurut catatan sastra, dimensi yang kita ketahui adalah dimensi kultivasi, dimensi monster, dimensi iblis, dimensi biomekanik, dimensi serat tanaman hidup, dimensi sihir, dimensi penyihir, dan sebagainya. Dimensi-dimensi ini akan berpotongan dengan dimensi kita setiap kali sebuah lubang hitam meledak di alam semesta. Kulit kepala Hong Dali merinding saat mendengarnya. Begitu banyak dimensi. Ya Tuhan, jika mereka bersentuhan, bukankah tinju akan menari dengan sihir dan pedang peri akan beterbangan dengan sihir? Tentu saja, Hong Dali hampir tidak mengerti pelajaran apapun. Lagi pula, ia tidak punya apapun untuk diolah atau dilatih. Ia tidak bisa berlatih, dan atributnya tidak bisa ditingkatkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika ia ingin menjadi lebih kuat, ia hanya bisa menyia-nyiakannya dan menukarnya dengan keterampilan dengan sistem. Pada saat ini, di podium, Mentor Jing sedang menceritakan kepada semua orang tentang sejarah umum alam semesta. Secara sederhana, ini adalah dunia di mana krisis dan peluang hidup berdampingan. Di alam semesta yang luas, perang dimensi yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi selama bertahun-tahun. Setiap kali, banyak prajurit dan petarung akan kehilangan nyawa mereka. Ketika prajurit elit gugur, mereka pasti akan meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa berupa artefak magis dari dimensi kultivasi atau senjata magis dari dimensi sihir. Ada berbagai macam hal, tentu saja, untuk mendapatkannya, seseorang membutuhkan keberuntungan. Membosankan. Setelah memahami situasi umum di alam semesta, Hong Dali meletakkan kepalanya di atas meja dan mendesah. Dia harus melakukan sesuatu, kan? Hong Dali mengeluarkan tablet kecil yang dibawanya dan mulai mengamatinya. Alasannya adalah karena tablet layar datar terasa kurang pantas menggunakan layar holografik di dalam kelas. Terlalu menarik perhatian. Menggunakan tablet jauh lebih praktis. Jadi pertanyaannya, apa yang dia lakukan dengan tablet itu? Tentu saja, untuk mengamati pasar saham. Bab 1075. Kecemburuan orang lain. Dali,
dari mana kamu mendapatkan ini? Gu Feifei sudah tahu sejarah umum alam semesta seperti telapak tangannya. Tidak ada gunanya mendengarkannya. Dia mencondongkan tubuh ke arah Hong Dali. Kelihatannya praktis, apa kamu sedang melihat-lihat saham? Gu Feifei sangat tertarik dengan pasar saham. Jika ada saham yang menarik untuk dicermati, mau dibeli sendiri pun tidak masalah, ia pasti ingin melihatnya. Ah, cuma mau lihat-lihat apa ada yang layak dibeli. Hong Dali mengangguk penuh semangat, lalu mengklik peringkat. Ia langsung mengurutkannya berdasarkan penurunan harga terbesar. Seluruh layar komputer berwarna hijau. Saham mana yang akan kau sia-siakan kali ini? Gu Feifei terdiam. Hong Dali ini sengaja memilih saham yang paling tidak menguntungkan untuk dibeli. Ia hanya ingin merugi. Semua teman sekelasnya tahu bahwa Hong Dali suka menghambur-hamburkan uang. Lagi pula, kelas biasanya hanya punya beberapa menit teori, lalu semua orang akan pergi berlatih sendiri. Jika ada yang tidak mereka pahami, mereka bisa bertanya kepada mentor. Mereka punya banyak kebebasan. Karena itu, ketika mereka melihat ada sesuatu yang menarik terjadi, mereka semua langsung mengerumuninya. Sambil mengobrol, mereka bertanya, apa yang kamu lakukan? Membeli saham, Feifei adalah dewa saham, kamu harus bertanya padanya apakah kamu membeli saham, sepertinya Dali akan menghambur-hamburkan uang dengan membeli saham. Berapa banyak yang sudah kamu beli? Jutaan. Gu Feifei memutar matanya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hong Dali terlalu boros, aku tidak bisa mengendalikannya. Dia baru saja mulai berinvestasi dan sudah membeli hampir 700 juta saham, yang semuanya merupakan saham dengan penurunan terbesar. 700 juta. Rahang semua siswa di sekitar mereka ternganga kaget, memang benar Hong Dali sangat boros. Ini terlalu mengerikan, kan? Feifei, Hong Dali menunjuk saham Baotai Processing dan berkata, sahamnya tidak banyak turun setelah sekian lama. Tidak seru kalau naik turun terus. Apa ada saham lain yang turun lebih cepat? Kau sudah menghabiskan lebih dari 5 juta dalam waktu singkat, dan kau masih berpikir ini jatuh terlalu lambat. Gu Feifei berharap bisa mencekik bajingan itu. Lebih dari 5 juta, berapa penghasilannya dalam sebulan? Semua mulut teman sekelasnya ternganga. Jutaan. Itu bukan jumlah yang kecil. Lagi pula, keluarga Hong adalah keluarga besar dan mereka adalah keluarga kerajaan yang paling berpengaruh. Bagi para mahasiswa di sini, memiliki aset keluarga ratusan juta sudah dianggap cukup bagus. Mereka akan merasa terbebani jika menghabiskan jutaan seperti itu. Cuma 5 juta, gumam Hong Dali, lalu melihat saham Boyuan yang telah dibelinya sebelumnya. Matanya berbinar. Wow, lebih dari 500.000 lot bisa dijual lagi dalam waktu sesingkat ini. Saat ini, batas bawah penjual saham Boyuan menunjukkan 5.213.245. 520.000 lot. Dengan sekali hentakan, Gu Feifei menepis tangan Hong Dali dan merebut tablet itu darinya. Ia langsung menggulir layar ke bawah. Di kolom komentar untuk Sare Boyuan, ada banyak sekali orang yang mengunggah ucapan selamat. Apakah Anda berhasil menjual saham Anda hari ini? Ia mengklik komentar dan membaca balasan dari pemegang saham lainnya. Hari ini, pemegang saham raksasa menelan 140.000 lot sekaligus. Syukurlah, saya berhasil menjual saham-saham tak berharga itu. Semoga sukses untuk semuanya. Berikut tanggapan para pemegang saham lainnya. Saya terlambat selangkah. Kalau tidak, saya juga pasti sudah keluar. Sekalipun rugi sedikit, itu lebih baik daripada kehilangan segalanya, ya. Bisakah orang baik itu datang lagi? Tolong jangan tinggalkan saya. Saya masih punya jutaan dolar di sini, saya juga. Orang baik, di mana Anda? Tolong bantu. Semua postingan di kolom komentar saham Boyuan seperti ini. Order yang tertunda terus bertambah. Dalam sekejap, ribuan lot telah mengantre. Intuisi Gu Feifei mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Hong Dali, si anak yang hilang, pasti tidak akan menyerah. Fakta membuktikan intuisinya benar. Feifei, cepat kembalikan tabletnya. Hong Dali mendengus dan merebut kembali tablet itu. Ia berkata sambil tersenyum, aku berencana membeli lagi. Bagaimana caranya kalau kau mengambil tabletku? Keributan itu menarik perhatian sang mentor. Jing menghampiri dengan rasa ingin tahu, melihat layar Hong Dali, dan bertanya, Dali, kamu juga berinvestasi di saham? Ah, ia harus menjawab sang mentor. Hong Dali mengangguk. Aku hanya membeli beberapa untuk bersenang-senang dan menghabiskan uang. Sebelumnya, ia pernah berkata bahwa ia anak yang boros. Mentor Jing ingin melihat bagaimana ia berniat menyia-nyiakannya. Lalu, saham apa yang akan kau beli? Kalau kau salah beli saham, kau akan rugi besar. Ah, aku mau beli saham Boyuan, kayaknya kinerja lagi jelek banget. Aku mau belinya iseng-iseng, 5% sehari.
Hong Dali mendengus dan menyeringai sambil bersiap-siap menyapu saham-sahamnya. Tanpa diduga, begitu mentor Jing mendengar Hong Dali ingin membeli saham ini, ia terhuyung dan berteriak kaget, "Apa katamu?" Katanya mau beli saham Bo Yuan. "Ya, ada apa?" Hong Dali bertanya-tanya. "Tidak, bukan apa-apa." Jing tidak berkata apa-apa, tapi saking bahagianya sampai ingin menangis. "Ya Tuhan, Dali pasti bintang keberuntunganku. Aku sudah menimbun lebih dari 8 juta saham Bo Yuan. Apa aku akhirnya akan bebas? Tapi, berapa banyak saham yang bisa dia beli kali ini? Akankah aku mendapatkannya?" Lebih dari 8 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi seorang individu. Namun bagi seluruh pasar saham, itu tak lebih dari setetes air di lautan. Sekalipun Hong Dali kaya, sekalipun ia anak yang boros, akankah gilirannya tiba? "Aku punya pending order, aku sudah punya pending order." Napas Jing memburu. "Kamu harus beli. Baru setelah itu aku bisa keluar." Pada saat ini, semua orang menunggu untuk melihat berapa banyak saham yang semua orang tahu sudah mencapai batas penurunan akan dibeli. Saham Bo Yuan adalah saham ajaib, telah mencapai batas penurunan selama lebih dari 20 hari berturut-turut. Harganya turun 5% setiap hari. Pemegang sahamnya yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan hampir seluruh investasi mereka. Mereka merasakan sakitnya 1000 tusukan pedang. Ah, banyak sekali pesanan tertunda baru dalam waktu singkat. Mata Hong Dali berbinar. Lebih dari 540.000 lot. "Haha, seru nih," katanya si seru, tapi sepertinya dia tidak terburu-buru membelinya. Sementara itu, semua murid di sekitarnya bingung dengan niatnya, dan mentor Jing mati-matian menyeka keringat dingin di dahinya. "Ya ampun, cepat beli. Kekayaan keluargaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaanmu, dan aku mengandalkanmu untuk menyelamatkanku dari masalah ini." Hong Dali menatap layar tablet dengan sekelompok besar orang di sekitarnya. Gu Feifei begitu gugup hingga ia mulai terengah-engah, sementara siswa lain sibuk mendiskusikan masalah tersebut. "Kamu beli. Apa keripiknya terlalu banyak untuk kamu telan sekaligus? Ya, kalau kamu menunggu lebih lama lagi, waktu pelajaran akan habis. Cepat beli kalau kamu mau. Dali, saham ini benar-benar tidak bagus. Kamu selalu bisa beli yang lain. Kalaupun kamu ingin menghambur-hamburkan, kamu harus melakukannya dengan cara yang lebih menarik. Saham ini hanya turun setiap hari. Membosankan, kan?" Hong Dali tetap tenang dan tidak panik. "Ah, jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan membelinya. Kalau aku bisa menyelesaikan semuanya sekaligus, aku bisa pindah ke perusahaan berikutnya." "Apa-apaan ini? Beli semuanya sekaligus, terus pindah ke perusahaan lain?" Semua orang menatap layar tablet dengan saksama, lagi pula, berkurang 1 hari latihan tidak akan berarti apa-apa. Lagi pula, pelajaran pagi ini seharusnya berupa pelajaran teori. Jika tidak ada pertanyaan yang sangat mendesak, tentu saja tidak perlu terburu-buru menanyakannya kepada mentor. Di sisi lain, Tang Muxin dan teman-teman serta antek-antek Hong Dali lainnya semuanya mengambil kelas di cabang Divine College. Yang datang ke sini untuk belajar adalah Tang Muxin, Lin Yanwei, Zhang Yi, Lin Chuyin, Jiang Qiansui, Lucifer, dan 9 anteknya. Selain itu, ada 3 pembunuh bayaran teratas dari aliansi galaksi, Ye Huayun, Harman, dan Levis. Cabang ini diperuntukkan bagi teman-teman para siswa kerajaan di Divine College. Kerumunannya relatif lebih beragam dan jumlah siswanya lebih banyak. Kelas Tang Muxin merupakan ruang kelas besar dengan luas lebih dari 1000 meter persegi. Kelas tersebut memiliki 2 mentor dan 80 siswa. Saat itu, para siswa di kelas sedang giat berlatih di area kecil. Banyak siswa membaca berbagai buku yang tersedia di Divine College untuk menambah pengetahuan dan mengintegrasikan seni bela diri yang sesuai dengan diri mereka. Tentu saja, dengan lebih banyak siswa di kelas, keadaannya relatif lebih kacau. Terlebih lagi setelah kelompok wanita cantik Hong Dali, yang dipimpin oleh Tang Muxin dan Lin Yanwei, bergabung dalam kelas tersebut. Semua siswa di kelas diam-diam memperhatikan gadis-gadis itu dan diam-diam menelan ludah. Wanita-wanita cantik. Teman siapa mereka? Sudah sulit menemukan yang secantik itu, dan tiba-tiba ada 5 di sini, ya, beberapa orang ini sangat cantik. Lihat wajah itu, lihat sosoknya, sempurna, aku akan senang hanya dengan satu wanita seperti ini. Aku ingin tahu siapa yang memiliki semua keberuntungan itu. Membandingkan itu menjijikkan. Berhentilah bermimpi. Lihat saja mereka tidak selevel dengan kita. Sebaiknya kita lebih bijak. Semua orang membicarakannya. Ada beberapa orang yang tahu siapa orang-orang ini dan berbisik, kalian tidak tahu tentang mereka. Sudahkah kalian melihat video Dewa Tampar Wajah, Hong Dali, yang sedang tren akhir-akhir ini? Ini adalah istri-istrinya.
Yang mengenakan gaun biru yang indah adalah istri pertamanya, yang sedikit lebih dewasa adalah istri keduanya, yang berkuncir dua biru adalah istri ketiganya, yang mengenakan kulit hitam adalah istri keempatnya, dan yang memegang pedang adalah istri kelimanya. Semua orang terkesiap. Ini sungguh tak tertandingi. Semua orang dipenuhi rasa iri. Kelompok orang-orang yang membosankan ini. Tang Muxin mendesah pelan dan membolak-balik buku di tangannya. Ia, Lin Yanwei, dan tiga wanita lainnya berkumpul bersama. Hubungan di antara mereka sudah jelas-jelas sudah terjalin, dan lagi pula, tidak ada cara untuk mengubahnya. Jadi, mereka hanya mengikuti arus. Berdasarkan situasi saat ini, tentu saja lebih baik untuk tetap bersama. Tang Muxin paham akan hal ini. Buku rahasia ini lumayan. Lin Chuyin memegang salinan buku rahasia kultivasi dari dimensi mekanik yang baru saja ditemukannya di perpustakaan divisi eksternal. Sambil membaca, ia mengangguk. Dulu aku punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sekarang, akhirnya aku punya ide. Bab 1076. Apakah kamu ingin bertarung? Sebagai seorang ahli teknologi yang hebat, Lin Chuyin tidak dapat mengejar ketertinggalan teknologi setelah meninggalkan bumi. Ia telah meneliti teknologi yang lebih maju. Namun, waktu itu terlalu singkat dan ia merasa tidak memiliki cukup pengetahuan. Untungnya, buku rahasia kultivasi dari kelompok mekanik, yang juga dikenal sebagai Enhanced Treasury, lebih berguna. Bagaimanapun, ini adalah dimensi logam hidup. Struktur tubuh mereka sangat berbeda dari dimensi ini. Tidak ada daging dan darah, dan kultivasi tidak cocok. Lebih baik memperkuat struktur internal tubuh untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Jelas, ini cocok untuk Lin Chuyin. Saudari Chuyin, Tang Muxin mendekatinya, tentang apa buku rahasia ini? Kata Lin Chuyin dengan tenang. Sederhananya, energi di alam semesta diserap dan dikompresi melalui tungku energi. Energi ini di dimensi mereka dikenal sebagai energi sumber. Mirip dengan energi gelap kita di sini. Cara mereka memperkuat diri adalah dengan meningkatkan daya tungku energi dan meningkatkan daya ledak instan. Tapi, itu agak merepotkan. Logam penyusun tubuhnya sangat tinggi. Jika kadar logamnya rendah, struktur tubuhnya akan mudah runtuh karena energi yang berlebihan. Penjelasan Lin Chuyin cukup rinci, tapi Tang Muxin jelas bingung. Nona Chuyin, pada saat ini, mentor cantik itu mendekati mereka dan tersenyum ketika dia bertanya, apakah menurutmu, Ice Type Origins ini cocok? Ice Type Origins, buku panduan dimensi sihir untuk penyihir tipe S ini cocok dengan kemampuan Tang Muxin. Oleh karena itu, ketika Tang Muxin datang, mentor wanita tersebut merekomendasikan buku ini kepadanya. Ya, Tang Muxin tersenyum manis dan berkata, tapi, guru, sihir yang disebutkan di sini, kurasa tidak terlalu berguna. Apa aku perlu berlatih sihir juga? Yang mana yang tidak berguna? Tanya mentor wanita cantik itu. Contohnya begini. Tang Muxin menunjuk ke sebuah skill bernama Music of Ice, dan bertanya, aku bisa mengendalikan es, tapi, skill ini membuat es di sekitarku menari. Aku tidak yakin apa tujuannya. Ini. Mentor cantik itu mengangguk dan berkata, kamu bisa mencoba simulasi di area kecil dan lihat apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa. Simulasi sihir skala kecil, ini mudah bagi Tang Muxin. Tak lama kemudian, Tang Muxin menggunakan kemampuan yang ia peroleh dari batu jiwa es, dan kristal-kristal es bermunculan di sekeliling mejanya. Kristal-kristal es ini sangat kecil, hanya seukuran kuku jari, jelas, medan gaya kompresi atribut tidak hanya menkompresi atribut. Bahkan kemampuan pun ikut terkompresi. Jika tidak, beberapa pertempuran antar pengguna kemampuan yang lebih kuat akan menghancurkan seluruh planet. Tentu saja, hal-hal ini tidak penting. Yang mereka pelajari di Divine College adalah pengendalian keterampilan dan pengembangan kemampuan. Saat itu, kristal-kristal es kecil berwarna putih bersih menumpuk di tanah. Mereka tampak sangat indah. Namun, sekeras apapun Tang Muxin berusaha, ia tidak bisa membuat mereka menari sendiri, seperti yang tertulis dalam buku Ice Type Origins. Aneh sekali, kata Tang Muxin penasaran, kristal-kristal es ini sangat sulit dikendalikan. Kecuali kalau aku mengubahnya menjadi bentuk kehidupan elemental. Batu jiwa es Tang Muxin dapat menciptakan bentuk kehidupan elemental dengan rentang hidup yang pendek. Namun, elemen-elemen tersebut tidak mungkin menari di udara seperti yang disebutkan dalam buku. Kamu bisa mencoba berkomunikasi dengan kristal-kristal es ini. Mentor cantik itu tersenyum dan berkata, anggap saja mereka peri di udara, berkomunikasilah dengan mereka, dan cobalah untuk memerintah mereka. Berkomunikasi dengan elemen adalah tugas yang rumit. Tang Muxin mencoba cukup lama tetapi tidak berhasil. Jangan cemas. Sihir pada dasarnya berbeda dari struktur dimensi kita. Mentor cantik itu menghibur. Kamu hanya perlu lebih banyak latihan. Tentu saja, berlatih sihir tidak bisa dilakukan dalam semalam.
Saat Tang Muxin hendak melanjutkan, sebuah suara yang sangat mengganggu tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. Suara ini tidak asing baginya, itu adalah suara Bei Yuanxing. Aduh, susah banget nemuin kamu. Bei Yuanxing masuk lewat pintu dan menatap Tang Muxin. Ia menyeringai sambil melangkah masuk. Kudengar kalian semua sudah jadi murid di sini. Makanya aku kesini buat lihat-lihat dan sapa. Haha, musuh bebuyutan mereka ada di sini. Tang Muxin langsung mengerutkan kening. Hong Dali telah memberinya pelajaran kemarin. Hari ini, dia membawa begitu banyak orang, jelas dia datang dengan niat buruk. Tuan Muda Yuanxing, bisakah kita menunggu sampai istirahat makan siang? Mentor cantik itu melirik Bei Yuanxing dan tahu dia sedang mencari masalah. Ia segera menghampirinya dan berkata lembut, kita sedang ada kelas sekarang. Kalau kau mulai ribut di sini, dekan mungkin tidak suka. Niatnya baik, tetapi jelas, mentor cantik itu meremehkan temperamen Bei Yuanxing. Kemarin, Bei Yuanxing ditipu 50 juta. Kemudian, ia kehilangan muka di hadapan Hong Dali. Bagaimana mungkin ia membiarkannya begitu saja? Sekarang Hong Dali memiliki kakak Gu Feifei di sampingnya. Ia berada di puncak rantai makanan, dan Bei Yuanxing tidak punya nyali untuk melakukan apapun di hadapannya. Karena itu, ia hanya bisa mundur dan mengolok-olok orang-orang Hong Dali. Tapi mentor cantik ini malah mencoba menghentikannya. Mencari mati. Bei Yuanxing mengangkat tangannya dan menamparkan mentor cantik itu. Lalu, ia berkata dengan marah, enyahlah. Kau tidak berhak bicara apapun denganku di sini. Mentor perempuan itu terkejut dengan tindakannya, begitu pula semua murid. Si jenius nomor satu keluarga Bei benar-benar berhasil menemukan mentornya. Meskipun status dan posisi mentor cabang dan mentor Divine College sangat bertolak belakang, ia melakukannya di depan banyak orang terhadap mentor perempuan. Kau, mentor itu menutupi wajahnya dan matanya berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya erat-erat, lalu bergegas keluar kelas. Semua siswa tercengang. Semuanya terlalu tiba-tiba. Tak seorang pun tahu harus berbuat apa. Guru, guru. Tang Muxin dan yang lainnya melesat dan mengejar Bei Yuanxing. Lebih dari 10 orang bergegas keluar untuk mengejarnya. Bei Yuanxing melambaikan tangannya dengan keras. Hentikan mereka. Set. Sekelompok orang di belakangnya menghalangi pintu. Tang Muxin dan yang lainnya tidak bisa keluar, dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Bei Yuanxing, ini sekolah. Kamu keterlaluan. Tang Muxin menatap Bei Yuanxing dan berkata dengan galak, kamu tidak takut dekan akan menghukummu? Takut, aku sangat takut. Hahaha. Bei Yuanxing tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Tang Muxin dan berkata dengan tegas, sial, aku takut. 3 bulan lagi, hari tantangan pembatalan pernikahan akan tiba. Entah si tua Hong Xingyu yang mati, atau Zhu Yunzu yang mati. Semua orang berusaha sekuat tenaga selama ini. Selama mereka bisa mengalahkan lawan mereka, itu benar. Sisanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3 keluarga teratas. Dia terkekeh dan melanjutkan, lihat orang-orang di belakangku. Kami di sini untuk bersenang-senang denganmu hari ini. Hahaha. Kau pikir kau akan aman di sekolah? Harapan yang sia-sia. Selama kita menekan Hong Dali, melihat bagaimana Hong Xingyu tua itu memanjakannya, dia pasti akan gila. Saat itu, jika dia gagal memadukan keterampilan bela dirinya, kekuatannya mungkin akan menurun, bukannya meningkat. Hahaha. Ketika Bei Yuanxing mengatakan itu, Tang Muxin langsung mengerti. Setelah gugatan pembatalan pernikahan dikeluarkan, gugatan tersebut tidak dapat diubah dengan mudah. 3 bulan setelah tanggal gugatan, hanya Hong Xingyu atau Zhu Yunzu yang dapat bertahan hidup. Keluarga Bei dan Zhu bersekongkol. Mereka pasti berharap keluarga Zhu menang. Perlu diketahui bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan posisi 3 keluarga teratas dalam keluarga kerajaan Shenglong. Mereka tentu tidak akan hanya duduk diam dan menunggu hari pertempuran tiba. Selama periode ini, kedua belah pihak akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menekan pihak lain. Selama mereka mampu memengaruhi keluarga lain, dan sebagai hasilnya, memengaruhi hasil pertempuran, semua itu sepadan dengan pengorbanan mereka. Saat ini, jumlah orang di pihak Tang Muxin kurang dari 20 orang, tetapi Bei Yuanxing membawa lebih dari 40 orang. Jumlah orang yang bertempur di pihak Tang Muxin berada di pihak yang kalah. Karena mereka berani datang, bahkan jika yang lain berubah menjadi ksatria raja, mereka mungkin tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Selain itu, ada banyak wanita di pihak mereka. Jika mereka kalah, konsekuensinya tak terbayangkan, ini memengaruhi hasil pertempuran, Bei Yuanxing akan melakukan kejahatan apapun untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Apakah kamu ingin bertarung? Ekspresi Tang Muxin berubah. Dia tidak ingin membuat masalah. Namun, sebagai istri pertama Hong Dali, dia jelas tidak takut masalah. Meskipun dia marah, karena dia terlalu cantik, ditambah suaranya yang jernih dan merdu, dia terdengar lembut. Ayo,
Nona kecil itu bertingkah aneh. Hahaha. Bei Yuanxing tertawa terbahak-bahak dan bahkan mencoba mengangkat dagu Tang Muxin. Ayo, katakan sekali lagi. Ngomong-ngomong, suaramu bagus sekali. Hahaha. Mereka pernah melihat orang-orang yang hina sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang begitu hina. Sepertinya Bei Yuanxing bertekad untuk menjadi penjahat sampai akhir. Di antara tiga keluarga teratas, meskipun keluarga Hong dan Zhu adalah musuh terbesar mereka, keluarga Bei selalu bersekongkol dengan keluarga Zhu. Zhu Ningyu tampaknya bertekad menikahi Bei Yuanxing. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak punya pilihan lain. Apa maumu? Tarik garis sekarang. Tang Muxin mundur selangkah dan menatap mata Bei Yuanxing. Ia berkata dengan dingin, bagaimana? Tentu saja tidak ada gunanya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Apa yang kau inginkan dariku? Apakah kalian berniat bertarung di sini? Tang Muxin menyipitkan matanya dan bertanya dengan muram, semuanya, bersiap-siap. Lindungi Nona Xinxin. Liang dan antek-antek lainnya bergegas maju dan berdiri di depan Tang Muxin. Levis dan para pembunuh lainnya mengikuti dari dekat dan berdiri di sampingnya. Dengan desisan, semua orang langsung berubah menjadi ksatria raja. Bertransformasi. Berubah. Bei Yuanxing melambaikan tangannya dengan keras dan berteriak. Sialan, pergi. Bunuh mereka. Jangan bunuh wanita-wanita itu dulu, biarkan mereka hidup. Kita akan membuat mereka merasa senang nanti. Ya. Sekelompok besar orang yang dibawa Bei Yuanxing bergegas maju tanpa ragu-ragu. Boom, kedua belah pihak sudah bersiap. Begitu mereka melancarkan serangan, kedua belah pihak langsung bentrok. Bab 1077. Aku tidak tahan lagi. Tang Muxin adalah seorang ksatria raja, sementara mereka yang berada di pihak Bei Yuanxing adalah petarung kelas atas yang dibina oleh keluarganya. Mereka biasanya berlatih di akademi dan akan melindungi anggota keluarga Bei jika diperlukan. Kemampuan mereka semua berada di puncak petarung tingkat planet. Karena itu, begitu mereka mulai bertarung, semuanya menjadi kacau. Jika bukan karena medan gaya kompresi atribut, pertikaian ini pasti sudah menghancurkan kampus, bahkan mungkin seluruh negeri dengan kekuatan yang dimiliki kelompok orang ini. Semuanya akan hancur dalam semalam. Namun, justru karena keberadaan medan gaya kompresi atribut itulah konfrontasi antar master, yang seharusnya menjadi pertarungan spektakuler, berubah menjadi seperti pertarungan antar gangster di bumi. Semuanya berantakan. Di tempat lain, kelas 18 Fakultas Keolahragaan tempat Hong Dali berada. Dali, apa kau benar-benar akan membeli saham Boyuan? Gu Feifei menatap layar. Hong Dali telah menghabiskan semua saham Boyuan segera setelah pasar dibuka pagi itu, dan berita itu menyebar dengan cepat. Sekarang ada lebih dari 600.000 lot yang menunggu untuk dijual. Banyak orang di forum meratap, berteriak keras agar orang baik datang dan menjadi pahlawan mereka. Pahlawan, tolong beli sahamku. Aku sudah terjebak selama hampir sebulan, memohon dengan berlutut agar kau membeli sahamku. Ini sudah harga terendah yang mungkin. Lebih rendah lagi dan aku harus bunuh diri, orang itu pasti tidak akan membeli lagi hari ini. Jika dia melakukannya, aku akan makan kotoran di siaran langsung. Siaran langsung dia makan kotoran, kayaknya agak berlebihan. Hong Dali menghela napas, lalu bersiap membeli semua saham. Semua teman sekelasnya berseru. Coba lihat, sekarang ada 650.000 lot. Satu lot berisi 100 lembar saham, masing-masing lembar saham harganya 6,20. Banyak sekali saham itu harganya bisa lebih dari 400 juta, ya. Kalau mau boros pun, puluhan juta seharusnya sudah cukup, kan? Saham ini pasti akan jatuh lebih jauh, kalau dibeli semua, harganya bisa turun lebih dari 8 juta dalam sehari. Luar biasa. Sepertinya chip eksternalnya sudah habis. Ia menunggu beberapa saat lagi, dan ketika laju peningkatan jumlah saham yang dijual mulai melambat, Hong Dali mengelus dagunya. Baiklah, kurasa aku ambil ini saja dulu. Apakah dia siap untuk bergerak? Seketika, detak jantung semua teman sekelasnya langsung berdebar kencang. Apa Hong Dali serius ingin membeli semuanya? Tak lama kemudian, semua orang tahu bahwa Hong Dali jelas tidak bercanda. Sebenarnya, Hong Dali tidak melakukan apa-apa. Ia hanya mengambil tablet dan mengklik opsi beli. Ketika para siswa di sekitarnya melihat saldo rekening Hong Dali, mereka semua tercengang. 9,35 miliar. Rekening perdagangan saham Hong Dali ternyata berisi 9,35 miliar. Ya ampun, biasanya orang ini menghambur-hamburkan uang sebanyak itu, 10 miliar. Kalau tidak, mengapa kita mengatakan bahwa anak yang hilang itu boros dalam segala hal? Hong Dali mematok harga 6,25 untuk membeli semua saham. Dengan bunyi, ding, ia langsung membeli semua saham tersebut. Dalam sekejap, ia telah menghabiskan 420 juta. Semua orang tercengang. Orang ini benar-benar membeli semuanya, semuanya.
Ini saham yang hampir dihapus dari daftar. Dia benar-benar membeli semuanya. Dia benar-benar membeli segalanya. Idola, idola, aku pernah melihat anak yang hilang, tapi belum pernah yang seperti ini. Dia benar-benar dewa anak yang hilang, luar biasa, dia sungguh luar biasa. Aku tak bisa menahannya. Mulai sekarang aku akan mengikuti Hong Dali. Dia mengagumkan. Mentor Jing tercengang. Setelah tertegun sejenak, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia berhasil keluar. Akhirnya dia berhasil keluar. Ah, Hong Dali, kamu hebat. Aku harus lebih memperhatikanmu lagi nanti. Teman-teman sekelasnya terkejut, mentornya terkejut, tetapi Hong Dali merasa luar biasa. Karena suara sistem baru saja berbunyi, dan berkata, tuan rumah telah membeli saham yang berada pada batas bawah harian. Nilai pemborosan saat ini, 24,68 juta. Mengingat fluktuasi saham yang besar, hanya setengah dari poin atribut yang akan diberikan. Poin atribut yang saat ini dapat digunakan, 123 poin. Dia telah memperoleh 123 poin atribut, wahahaha. Pilihan yang brilian untuk bermain di pasar saham. Dia akan memiliki lebih dari 100 poin atribut untuk digunakan setiap hari di masa depan, mengerti? Lebih dari 100 poin atribut, wahahaha. Dia dengan tegas memaksimalkan semua atributnya, setelah itu masih tersisa 57 poin kesehatan. Perasaan sehat yang telah lama hilang. Kembali lagi. Hong Dali sedang merasa senang ketika dia tiba-tiba mendengar raungan marah yang keras. Hong Dali, beraninya kau begitu boros. Aku akan membunuhmu. Gu Feifei mencengkeram baju Hong Dali, membayangkan betapa ia harus menghitung setiap dolar yang ia peroleh. Jika ia berhasil mendapatkan beberapa ribu sehari, ia sudah sangat gembira. Dan Hong Dali benar-benar menghambur-hamburkan 25 juta hanya dalam satu hari, 25 juta. Ini bukan boros, ini menghambur-hamburkan uang. Itulah sebabnya Gu Feifei, yang selalu hemat, meledak. Tubuhnya yang semula kekar tampak semakin mengancam sekarang karena ia sedang marah. Ia meraih Hong Dali dan berteriak, aku tidak tahan lagi. Enyahlah. Ah. Kemudian, Hong Dali merasa seolah-olah sedang terbang menembus awan. Gu Feifei telah melemparkannya keluar kelas seperti bola meriam. Ratapan mengerikan terdengar di seluruh kampus. Wus. Semua siswa, bahkan mentor Jing, bergegas ke jendela. Mereka melindungi mata mereka dengan tangan dan melihat ke arah Hong Dali pergi. Dalam sekejap mata, Hong Dali telah menjadi titik kecil, dan tak lama kemudian ia tak terlihat sama sekali. Novilia duduk merana di bangku batu di tepi danau buatan kampus, wajahnya penuh duka. Air mata mengalir deras, dan bahunya bergetar tak terkendali. Ia telah menjadi mentor begitu lama, tetapi ini pertama kalinya ia ditampar oleh seorang mahasiswa di depan begitu banyak orang. Ia belum pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan, ia tidak pernah membayangkan hal seperti itu bisa terjadi. Tapi itu sudah terjadi. Pihak lain adalah jenius nomor satu dari salah satu dari 3 keluarga kerajaan, keluarga Bei. Balas dendam. Dengan statusnya, balas dendam sama sekali mustahil. Malahan, sudah beruntung jika dia bisa terus hidup tanpa diganggu oleh pihak lain di masa depan. Novilia tak berani memikirkan balas dendam. Karena ia tahu jika hatinya dipenuhi dendam, ia akan mengambil jalan lain, jalan yang takkan pernah bisa ia tinggalkan. Maka kali ini, ia hanya bisa menenangkan diri sebisa mungkin, melaporkan situasi dengan jujur, dan terus mengajar serta membimbing murid-murid kesayangannya. Aku penasaran bagaimana kabar mereka sekarang. Novilia bisa saja langsung pergi. Asal dia melaporkan kejadian hari ini, apapun yang terjadi selanjutnya tidak akan ada hubungannya dengan dia. Tapi para siswa yang masih di kelas. Tidak, aku harus kembali. Setelah menyeka air matanya, Novilia berdiri tegak. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Bagaimanapun, mereka murid-muridku. Jika mereka dalam bahaya. Saat Novilia tengah berpikir, tiba-tiba terdengar teriakan dari atas dan sesosok tubuh jatuh langsung dari langit. Situasi apakah ini? Dengan bunyi, lop kolom air yang mengerikan terangkat dari permukaan air. Tak lama kemudian, danau menjadi tenang dan seorang pemuda terhuyung-huyung ke tepian. Uhuk, Feifei, dasar brengsek. Kau benar-benar mengusirku. Hong Dali terbatuk beberapa kali, lalu menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak lama kemudian, ia melihat Novilia, yang berdiri di depannya dengan ekspresi terkejut. Ia segera tersenyum dan menyapanya. Ah, apa kabar, cantik? Boleh aku tahu di mana tempat ini? Di sini. Novilia membuka mulutnya karena terkejut. Ini cabang luar Divine College. Kau? Oh, aku Hong Dali. Aku dari Fakultas Latihan Fisik, hehehe. Agak memalukan dilempar ke sini oleh Gu Feifei, jadi Hong Dali buru-buru mengganti topik. Katakan, siapa kau?
Kau mau membawaku kemana? Sebelum Hong Dali selesai berbicara, Novilia bergegas maju, menariknya, dan mulai berjalan. Cepat, cepat. Kamu Hong Dali dari keluarga Hong yang baru masuk, kan? Aku mentor Tang Muxin, Novilia. Bei Yuanxing datang bersama sekelompok besar orang dan sekarang teman-temanmu berkelahi dengan mereka di kelas. Ayo, sesuatu yang buruk bisa terjadi kalau kita terlambat. Sial, Bei Yuanxing tidak berani macam-macam dengan Gu Feifei, jadi dia malah pergi mencari Tang Muxin. Kok bisa-bisanya? Hong Dali meledak dan berteriak, orang ini cari mati ya. Cepat bawa aku ke sana. Bagaimana kita bisa ke kelas, jauh nggak? Tidak terlalu jauh. Novilia melambaikan tangannya dan sebuah cakram logam dengan cepat muncul di udara. Ia menarik Hong Dali ke atasnya dan cakram itu bergerak cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk kelas. Saat itu, sekelompok besar orang telah berkumpul dan menyaksikan keributan itu. Mereka boleh saja menonton keseruannya, tetapi mereka sama sekali tidak peduli dengan keselamatan diri mereka sendiri. Minggir, minggir. Novilia bergegas masuk ke pintu kelas bersama Hong Dali. Ia mengejutkan semua penonton yang melihat keributan itu dan mereka semua minggir. Saat mereka bergegas memasuki kelas, Hong Dali melirik sekilas dan terpaku. Saat itu, ruang kelas berantakan. Semua meja dan kursi, termasuk papan tulis podium, hancur berkeping-keping. Dua orang saling berhadapan. Mereka adalah Tang Muxin dan Bei Yuanxing. Bei Yuanxing memiliki sekitar 40 orang di pihaknya. Beberapa tergeletak di tanah di sekitar mereka. Mereka tampak terluka ringan, tetapi vitalitas mereka secara keseluruhan tampak tidak terpengaruh. Bei Yuanxing berdiri di depan semua anak buahnya, tersenyum jahat. Ia menatap Tang Muxin dan yang lainnya. Di pihak Tang Muxin, karena jumlah wanitanya lebih banyak, jelas mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa pria terluka dan mereka berkumpul berdekatan. Levis berada di depan, Blood Demon dan Li yang berjaga di kedua sisi. Ketiganya berdiri dalam formasi segitiga, sementara Tang Muxin dan para wanita lainnya berdiri di belakang, di tengah. Lagi pula, mereka wanita dan muda dimanfaatkan jika bertarung, jadi mereka hanya bisa bertahan di belakang. Ada luka berdarah di lengan Lucifer, dan darahnya terus mengalir keluar. Kemudian, bola udara hitam yang ia kumpulkan di tangannya. Bab 1078. Vajra Yin yang dua bagian. Jelas sekali, alasan kedua pihak tidak melanjutkan pertempuran terutama karena pengorbanan darah Lucifer. Meskipun Bei Yuanxing jelas lebih unggul dalam hal kekuatan tempur, Bei Yuanxing masih cukup waspada terhadap kekuatan kutukan Lucifer. Kalian ternyata lebih sulit dihadapi daripada yang kukira. Aku pernah meremehkan antek-antek ini sebelumnya, mereka memang cukup kuat. Bei Yuanxing berkata dengan nada menyombongkan diri, sayang sekali, terlalu sulit bagi beberapa dari kalian untuk menghadapi kami. Levis dan yang lainnya tidak berbicara, hanya Lucifer yang perlahan berkata, tergantung situasinya untuk melihat apakah mudah atau tidak. Kenapa kau tidak mencoba? Sambil berkata begitu, ia mendorong bola kabut hitam itu sedikit ke depan, dan Bei Yuanxing langsung mundur setengah langkah. Haha, jujur saja, kaulah yang paling membuatku terkejut. Kekuatan kutukan. Bagaimana kalau kau ikut aku? Kalau begitu, aku bisa memberimu apapun yang kau mau, tawar Bei Yuanxing. Kekuatan kutukan merupakan salah satu kemampuan paling menakutkan di seluruh alam semesta, hampir setara dengan kekuatan keberuntungan yang tak terkalahkan. Lagi pula, tetap ada batas kekuatan seseorang. Karena kamu sebagai pribadi lebih kuat daripada yang lain, yang lebih kuat kemungkinan besar akan menang. Namun, berbeda halnya dengan kekuatan kutukan, karena tak seorang pun tahu kapan mereka akan sial. Misalnya, seseorang mungkin pergi ke planet yang tampak aman, tetapi planet itu tiba-tiba meledak. Jika tidak, seseorang mungkin sedang bepergian di luar angkasa dan tiba-tiba bertemu dengan kekuatan kosmik yang mengerikan atau semacamnya. Lagi pula, bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seseorang sedang tidak beruntung, ia bahkan bisa mati tercekik air? Kurasa kau bisa melupakan ini saja. Tepat saat Bei Yuanxing berbicara, suara Hong Dali terdengar malas. Bagaimana mungkin Heartbreaker-ku mau mengikuti orang bodoh sepertimu, hehe. Saat kerumunan itu tercerai-berai, wajah Tang Muxin berubah terkejut, sementara jantung Bei Yuanxing berdebar kencang. Ia menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan mendekat sambil menyeringai. Seluruh tubuhnya basah. Siapa lagi kalau bukan Hong Dali? Dali. Hong Dali benar-benar muncul di saat genting ini benar-benar seperti menjatuhkan Hong Dali dari langit. Tepat waktu. Tang Muxin bergegas menghampiri. Dengan Hong Dali di sini, dia tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. Untung kau ada di sini. Kalau tidak, aku benar-benar takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Bajingan jahat ini membawa begitu banyak orang ke sini, dan mereka semua sangat berkuasa. Oh ya, bagaimana kau bisa datang ke sini?
Kenapa kau basah kuyup? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Ngomong-ngomong, Hong Dali benar-benar jatuh dari langit. Lemparan Gu Feifei benar-benar melemparkannya langsung ke sini. Kita bicarakan ini nanti saja. Hong Dali berjalan di depan Bei Yuanxing dan tertawa dingin, lalu berkata, aku tidak menyangka kau berani mencari masalah dengan istriku. Bei Yuanxing, bukankah tamparan kemarin sudah cukup untukmu? Berbicara soal tamparan di wajah kemarin, itu merupakan rasa sakit yang abadi bagi Bei Yuanxing, bukan? Melihat Hong, matanya langsung memerah. Karena Gu Feifei yang mengerikan itu tidak ada di sini, apalagi yang bisa dikatakan. Wajah Bei Yuanxing langsung berubah dingin dan ia berkata dengan suara berat, jika kau tetap di sisi Gu Feifei, aku sungguh tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi karena kau datang ke sini mencari kematian, jangan salahkan aku. Ini namanya tidak memilih jalan menuju surga dan malah menerobos masuk ke neraka. Oh, begitu. Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu jangan salahkan aku. Aku selalu tidak suka orang yang berani menyentuh teman dan keluargaku, terutama mereka yang mencoba menyentuh istriku. Bukan hanya kita. Tang Muxin mengangkat dadanya yang kecil dan berkata dengan marah, bajingan jahat ini bahkan memukul mentor Novilia. Bei Yuanxing bahkan memukul seorang mentor. Benarkah? Hong Dali menatap Novilia dan bertanya, dia benar-benar memukulmu. Bagaimana dia memukulmu? Mendengar perkataan Hong Dali, kesedihan memenuhi hati Novilia, dia menutupi wajahnya dan mengangguk. Maknanya sudah sangat jelas. Wajah Hong Dali langsung berubah dingin dan berkata, sepertinya aku benar-benar harus menghitung utangmu dengan benar hari ini. Ia menatap Bei Yuanxing dan berkata, datang ke sini untuk istriku dengan niat buruk dan memukul seorang mentor, ini sudah cukup bagiku untuk menghajarmu dengan benar hari ini. Sambil berkata demikian, cahaya kemasan terang memancar dari tubuhnya. Transformasi Star Knight. Tidak ada pilihan. Saya membeli saham dan punya banyak poin atribut. Saya punya beberapa ratus setiap hari, saya bisa menggunakannya sesuka saya. Ksatria Bintang. Bei Yuanxing menatap Hong Dali dan berkata, bagus, aku akan melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Melihat keduanya hendak bertarung, semua orang di kelas langsung minggir dan menyisakan ruang luas di tengah untuk mereka bermanuver. Bei Yuanxing adalah jenius nomor 1 di keluarga Bei. Level sektor bintang orde kedua sebenarnya adalah level yang sangat luas, ini menunjukkan bahwa atributnya telah mencapai tahap ini. Namun dalam hal kekuatan tempur sejati, Bei Yuanxing memang sangat mumpuni. Kemampuannya tidak hanya sangat kuat, tetapi ia juga memiliki banyak harta karun. Jika bukan karena Lucifer yang melihat bahwa ia terlalu kuat dan menggunakan kutukan pengorbanan darah, Tang Muxin dan yang lainnya mungkin tidak akan berdiri di sini sekarang. Dan sekarang, setelah Hong Dali menggunakan transformasi Star Knight miliknya, Bei Yuanxing juga dengan sangat tegas menggunakan perlengkapan yang diambilnya dari ruang harta keluarganya. Itu adalah senjata ajaib yang ditemukan di medan perang dimensi dan dibeli oleh keluarga Bei dengan harga tinggi. Senjata ajaib ini terdiri dari 2 keping, 1 emas dan 1 lagi perak. Panjangnya sekitar 1,5 meter dan berbentuk heksagonal, bagian atasnya lebih lebar daripada bagian bawahnya. Begitu Bei Yuanxing mengeluarkannya, para penonton langsung berdiskusi dengan lembut. Yin Yang Vajra 2 keping. Bei Yuanxing benar-benar mengeluarkan Yin Yang Vajra 2 keping. Yin Yang Vajra 2 bagian. Kenapa aku belum pernah mendengar ini sebelumnya? Vajra Yin yang 2 bagian ini adalah senjata ajaib tingkat tinggi dari dimensi kultivator. Senjata ini dirancang khusus untuk menargetkan transformasi. Hong Dali dalam bahaya kali ini. Kuat sekali. Transformasi Star Knight memang kuat. Mana mungkin dia akan pingsan kalau terkena serangan Vajra Yin yang 2 bagian, kan? Mendengar diskusi mereka, Tang Muxin dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Vajra Yin yang 2 bagian yang dapat membuat transformasi seseorang tidak efektif, efek ini saja sudah sangat mengerikan. Hahaha, Hong Dali. Bei Mingxuan memegang Vajra Yin yang 2 bagian dan tersenyum dingin ke arah Hong Dali, lalu berkata, ya, sebelum kita mulai bertarung, aku merasa perlu memperkenalkan harta karunku ini kepadamu. Dia memainkan Vajra Yin yang 2 bagian dan berkata, ini namanya Vajra Yin yang 2 bagian, dirancang khusus untuk mengatasi segala macam keberatan. Bukankah transformasi Star Knight-mu sangat kuat? Selama aku mengetukmu pelan-pelan dengan benda ini, kau tidak akan bisa bertransformasi lagi, hahaha. Sampai di sini, dia masih bangga sekali dan berkata, wah, begitu aku membayangkan bisa membuatmu tersingkir dari transformasimu, aku sudah merasa senang sekali, hahaha. Lalu, ia menyentuh dagunya dengan jijik dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana caranya aku menghajarmu? Yap, kita mulai dengan memukul pantatmu, lalu menyingkirkan adikmu, lalu mematahkan beberapa tulang rusukmu. Terakhir, aku akan memotong lenganmu, itu sudah cukup. Asal kau tidak mati, si tua Vergos itu pasti bisa membuatmu pulih. Ya ampun,
begitu aku membayangkan bagaimana aku bisa bermain denganmu seperti ini setiap hari, aku langsung merinding. Perkataan Bei Yuanxing sangat kejam, seketika membuat kulit kepala orang yang melihatnya mati rasa. Aku tidak menyangka kau begitu jahat. Hong Dali menyipitkan mata dan berkata, sejujurnya, aku tidak pernah menyangka ada hati sejahat itu di balik kulitmu. Tapi lebih baik begini, aku bisa menghajarmu nanti. Haha, teruslah bermimpi. Bei Yuanxing berkata dengan nada jahat, ketiga keluarga kita sudah lama sepakat, keluarga Hongmu yang akan dibasmi, atau keluarga Bei dan Zhu yang akan dibasmi. Dalam 3 bulan ini, apapun yang terjadi, tidak akan dianggap berlebihan. Hehe, selama aku tidak membunuhmu hari ini, itu tidak akan melanggar peraturan sekolah dan orang-orang tua di sekolah tidak akan ikut campur. Karena itu, aku bisa dengan yakin mengatakan kepadamu hari ini bahwa aku pasti akan memenggalmu. Kalau begitu, Hong Dali menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo. Mereka sudah selesai berbicara dan menjelaskan situasinya. Hong Dali juga tahu bahwa ini menyangkut kebangkitan dan kejatuhan 3 keluarga, jadi dia tidak bisa menahan diri sekarang. Lagi pula, jika keluarga Hong dalam bahaya, keselamatan orang tua, buyut, teman, dan keluarganya juga akan terancam. Hong Dali pasti tidak keberatan menggunakan cara apapun yang dimilikinya sekarang. Dalam pertarungan ini, tidak ada yang hina atau tercela, hanya hasil akhirnya. Pemenangnya adalah raja, sesederhana itu. Bom! Keduanya langsung bertabrakan. Berkat Vajrayin yang 2 bagian, terlepas dari apakah efeknya nyata atau palsu, lebih baik mempercayainya daripada mengabaikannya. Lagi pula, jika itu nyata, dan dia tidak bisa bertransformasi, itu akan sangat merepotkan baginya. Oleh karena itu, begitu Hong Dali memulai pertarungan dengan Bei Yuanxing, 70% fokusnya tercurah untuk menghindari serangan Vajrayin yang 2 bagian. Karena kompresi atribut, transformasi Star Knight Hong Dali tidak dapat menghindarinya dan semua atributnya hanya tersisa dengan lebih dari 800 statistik masing-masing. Namun, dibandingkan dengan Bei Yuanxing, ia masih jauh lebih kuat, atribut Bei Yuanxing hanya memiliki lebih dari 340 statistik masing-masing. Oleh karena itu, saat ini, keunggulan atribut Hong Dali dan keunggulan senjata sihir Bei Yuanxing saling meniadakan, membuat keduanya setara. Namun, Hong Dali tahu bahwa Bei Yuanxing memang mirip dengannya dan masih memiliki banyak kartu truf. Misalnya, kemampuannya. Cahaya keemasan berkibar di dalam kelas sementara Bei Yuanxing memegang Vajrayin yang 2 bagian, menunggu serangan Hong Dali. Gerakan mereka berdua sangat cepat, dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan pukulan. Namun, sejauh ini tidak ada suara. Ini karena, meskipun Hong Dali tidak berani membiarkan Vajrayin yang 2 bagian menyentuhnya, atribut Bei Yuanxing jauh lebih rendah daripada Hong Dali, sehingga sulit bagi Bei Yuanxing untuk bisa mengenai Hong Dali juga. Sialan, ini benar-benar merepotkan. Hong Dali mengerutkan bibir dan berpikir dalam hati. Bei Yuanxing ini tidak mudah ditangani. Bab 1079. 3 kepala dan 6 lengan. Dali, tangkap pedangnya. Melihat Hong Dali yang tidak bersenjata dan berada dalam posisi yang menguntungkan, Jiang Qiansui langsung melemparkan pedang panjangnya ke arahnya. Terima kasih. Menangkap pedang panjang Jiang Qiansui, Hong Dali langsung menemukan celah dan menusukkannya ke dada Bei Yuanxing. Bei Yuanxing menggunakan Vajra di tangannya untuk mencoba menangkis pedang panjang itu, sekaligus menghantam bahu Hong Dali dengan pedang panjang di tangan kanannya. Ia berteriak, Dali, mati. Kedua gerakan ini dilakukan dalam satu gerakan halus. Vajra di tangan kanannya secepat kilat dan hampir menyentuh bahu Hong Dali. Hong Dali berpikir dalam hati. Seberapapun kuatnya Vajrayin yang 2 bagian ini, efeknya sungguh menyebalkan. Sebenarnya, dengan gelang pemberdayaan dan gear kedua, kartu asnya sudah cukup untuk mengalahkan Bei Yuanxing. Namun, sebagai jenius nomor 1 di keluarga Bei, Hong Dali yakin ia juga punya kartu as tersembunyi di balik lengan bajunya. Oleh karena itu, Hong Dali harus menyimpan kartu asnya dan hanya menggunakannya pada waktu yang tepat. Kini, ketika situasinya sangat genting dan Vajra hampir menyentuhnya, Hong Dali membungkuk dengan kasar dan tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, sesukamu. Seluruh tubuh Hong Dali jatuh ke belakang dan pada saat yang sama, dia menangkis dengan pedang panjangnya, secara tidak sengaja memotong pergelangan tangan Bei Yuanxing dengannya, menimbulkan suara, ding. Sebenarnya ini bukan hal yang penting, mungkin hanya mengenai pelindung pergelangan tangan logam atau semacamnya. Namun, tanpa diduga, wajah Bei Yuanxing tiba-tiba berubah, dan ia dengan panik mundur selangkah. Hah! Mungkinkah ada yang aneh dengan benda di pergelangan tangannya itu? Bagus sekali. Wajah Bei Yuanxing memucat karena marah, lalu ia menggertakkan gigi dan berkata, berani sekali kau menipuku, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Setelah berkata demikian, cahaya putih menyala di pergelangan tangannya dan kekuatannya mulai meningkat. Jelas,
benda di pergelangan tangannya adalah perlengkapan kelas atas yang setara dengan gelang pemberdayaan Hongdali. Sebenarnya, aku tidak berniat menggunakan benda ini. Bei Yuanxing tersenyum dingin dan berkata, tapi karena sudah terekspos, tidak perlu disembunyikan lagi. Setelah berkata demikian, ia mulai melayang di udara, kakinya terangkat dari tanah. Pada saat yang sama, gas hitam muncul di tubuhnya. Gas hitam ini jelas bukan energi gelap, melainkan sesuatu yang sangat menakutkan. Energi iblis. Itu energi iblis dari dimensi iblis. Orang lain mungkin tidak tahu apa energi ini, tetapi Novilia adalah orang yang sangat berpengetahuan dan langsung meneriakkan jawabannya. Oh, kau memang cukup berpengetahuan, haha. Bei Yuanxing tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku memang meremehkanmu sebelumnya. Yap, seperti yang diharapkan dari seorang mentor, kau benar-benar ahli. Ia menatap Hongdali, tertawa, dan berkata, benar sekali, perlengkapan ini adalah perlengkapan iblis kelas atas dari dimensi iblis, gelang Asura. Saat dia berbicara sampai titik ini, situasinya berubah lagi. Di pinggang Bei Yuanxing, dua tubuh lain, dua kepala, dan dua pasang lengan benar-benar muncul. Dan masing-masing pasang tangan memegang Yin Yang Vajra yang terdiri dari dua bagian. Gelang Asura, mampu mengubah pemakainya menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Bei Yuanxing tertawa bangga dan berkata, lagi pula, senjata di keenam lengan ini semuanya memiliki efek yang sama. Artinya, selama salah satu dari mereka menyentuhmu, kau pasti mati. Semua orang terkejut. Gelang Asura dari dimensi iblis. Sebelumnya, hanya Vajra Yin yang 2 bagian saja sudah merugikan Hongdali, tapi sekarang sudah ada 3 pasang. Bagaimana Hongdali bisa bertarung sekarang? Bei Yuanxing ini seperti landak, tidak ada kelemahan padanya sekarang. Harus kuakui, perlengkapan iblismu ini benar-benar membuka mata. Hongdali mengangguk dan mengarahkan pedang panjangnya ke arah Bei Yuanxing, lalu berkata, tapi untuk efek sebenarnya, kita baru bisa mengetahuinya setelah bertarung. Benar. Bei Yuanxing menerjang maju dengan ganas dan berputar seperti gasing di udara. 3 pasang Vajra Yin yang 2 bagian praktis menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Bei Yuanxing menggunakan metode paling sederhana dan langsung menghantam Hongdali. Selama Hongdali dihancurkan olehnya, dia mungkin akan dipukul kembali ke bentuk normalnya. Bom! Dan di saat yang sama, Hongdali dengan tegas menggunakan gelang pemberdayaan, meningkatkan atributnya 10 kali lipat setiap kali. Meskipun medan gaya kompresi atribut langsung menekan atributnya, ia masih memiliki 1500 statistik masing-masing. Dan yang paling penting adalah seorang Star Knight bisa terbang. Dang! Serangkaian suara benturan terdengar, dan kepingan logam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Ini karena pedang panjang Jiang Qiansui terlalu rendah kualitasnya dan telah rusak parah oleh Vajra Yin yang 2 bagian hanya dalam waktu singkat. Peng! Setelah suara keras, Hongdali terlempar ke belakang kelas. Bei Yuanxing dengan bangga menatap Hongdali dan berkata, ya ampun, lumayan juga. Sebelumnya dari mesin tinju, aku tahu kau punya peralatan yang bisa meningkatkan kekuatanmu, dan sekarang sepertinya lumayan juga. Tapi sayangnya, sekarang tidak terlalu berguna. Kau sudah menggunakan peralatan penguat ini dan pedang panjangmu praktis tidak bisa digunakan lagi. Kalau kau masih punya kemampuan lain, gunakan saja sekarang. Kalau tidak, akan terlalu membosankan, hahaha. Setelah mereka berpisah sebentar, teman-teman sekelas lainnya langsung berdiskusi dengan nada pelan. Sepertinya situasi Hongdali sedang tidak baik. Peralatan iblis ini secara langsung membuat Bei Yuanxing kehilangan kelemahannya, dia sangat sulit dikalahkan sekarang. Begitukah? Hongdali tidak punya senjata yang cocok dan pedangnya sudah hancur. Dia tidak bisa menggunakan tinjunya saja. Kalau tidak, dia akan mati begitu disentuh oleh para Vajra. Kali ini, dia benar-benar dalam masalah. Kau memang jenius nomor 1 di keluarga Bei. Hongdali menatap Bei Yuanxing dan menarik napas dalam-dalam. Aku memang meremehkanmu sebelumnya, hehe. Sambil berkata begitu, ia membuang pedang panjang yang rusak di tangannya dan berteriak keras, Xin Xin. Suster Nianwei. Chuyin. Suster Christina. Qiansui. Kita sampai. Seketika, gadis-gadis itu keluar dan berdiri di belakang Hongdali. Di saat genting ini, Hongdali tidak mengeluarkan senjata yang lebih kuat, melainkan meminta gadis-gadis itu untuk keluar. Apa maksudnya ini? Semua orang dipenuhi dengan kebingungan, tetapi dengan cepat, mereka mengetahui jawabannya. Pinjamkan aku energi elementalmu. Hongdali menatap Bei Yuanxing dan berkata, kau pikir istriku mudah diganggu? Akan kutunjukkan siapa yang menindas siapa. Oke. Tang Muxin memimpin dan menggunakan kemampuan elemennya. Kemampuan esnya langsung menciptakan kristal es yang tak terhitung jumlahnya di dalam kelas. Kristal-kristal es itu tampak seperti akan bergerak, tetapi pada saat ini, Novilia berteriak, Xin Xin, musik es. Gunakan musik es yang baru saja kau lihat. Musik es.
Sebelumnya, Tang Muxin juga tidak mengerti apa gunanya musik es ini, tetapi sekarang dia mengerti. Itulah energi unsur paling murni di seluruh alam semesta, artinya, ia dapat memobilisasi semua jenis energi unsur yang ada di alam semesta. Kristal-kristal es yang tampak hidup yang ia ciptakan sebelumnya mirip dengan makhluk-makhluk yang ia panggil. Selain dirinya sendiri, bahkan jika orang lain juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan es, mereka tidak akan mampu mengendalikan kristal-kristal es ini. Namun, dengan musik es ini, situasinya berbeda. Unsur es dan dingin murni dipadatkan menjadi kristal-kristal es tersebut, dan selama seseorang dapat mengendalikannya, mereka juga dapat menggunakan kristal-kristal es tersebut. Tang Muxin telah memberi contoh kepada yang lain tentang apa yang harus dilakukan, jadi apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Elemental logam gelap milik Lin Yanwei, elemental batu besar milik Lin Chuyin, es milik Jiang Qiansui, ditambah racun milik Christina, semua energi elemental ini melayang di udara, bergerak sambil tertawa dan menari. Elemental-elemental ini sangat murni, sungguh mengerikan. Semua penonton tercengang. Elemen-elemen itu memenuhi seluruh ruang kelas. Bei Yuanxing juga tercengang, ia benar-benar tidak mengerti untuk apa Hong Dali memanggil energi-energi ini. Lagi pula, satu orang paling banyak hanya bisa mengendalikan satu jenis energi elemen. Tapi sekarang, ada begitu banyak energi elemen di sini, kecuali dia. Hahaha, Hong Dali, pertunjukan yang bagus sekali. Ketiga mulut Bei Yuanxing tertawa terbahak-bahak, dan mulut pertama berkata, apa yang kau rencanakan dengan energi elemental ini? Mulut kedua tertawa dan berkata, menakuti kami. Kau pikir aku akan takut? Mulut ketiga, tapi aku memang meremehkanmu. Ternyata istrimu bukan hanya cantik. Hahaha. Satu orang, tiga kepala, tiga mulut berbicara, adegan ini memang agak menyeramkan, tetapi tak seorang pun mampu tertawa sekarang. Karena tidak seorang pun tahu apa sebenarnya rencana Hong Dali. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Hong Dali tertawa. Lalu, dia langsung mengaktifkan kemampuan elemental shock-nya. Seketika, semua elemen di kelas mulai gemetar. Logam, batu, es, cahaya, racun, semuanya mulai menyatu. Melompat, bersorak, menari. Elemental shock, ketika host menghadapi bahaya yang nyata, ia akan aktif. Semua elemental di alam semesta yang memiliki kekuatan ofensif akan dapat digunakan oleh Hong Dali. Swoosh, semua energi terkumpul di tangan Hong Dali, lalu terkondensasi dan bertransformasi. Sinar kemasan menyilaukan mata, kabut beracun berembus, batu-batu besar berguncang, kristal-kristal es berterbangan, dan cahaya bersinar terang. Itu tombak sepanjang 3 meter. Tebalnya kira-kira seukuran lengan bayi, pola-pola rumit terukir di atasnya, dan ujung tombaknya berbentuk spiral seolah-olah bisa menembus langit. Ini mungkin. Semua orang tercengang. Masih dianggap normal jika Hong Dali bisa mengendalikan satu jenis elemen. Rasanya hampir tidak masuk akal jika ia bisa mengendalikan dua jenis. Ia akan dianggap super jenius jika bisa mengendalikan 3 jenis. Tapi sekarang, ia bahkan bisa mengendalikan 5 jenis. 5 jenis elemen dipadatkan menjadi tombak, lalu kekuatan tombak ini. Yap, mari kita beri nama tombak ini tombak es Vernon batu cahaya. Hong Dali melanjutkan gayanya yang payah dalam memberi nama dan dengan santai menamai tombak itu. Lalu, ia tersenyum dan berkata, oke, kali ini, senjataku sudah cukup. Ayo kita lanjutkan. Bab 1080. Kartu Tram Bei Yuanxing. Kini, dengan tombak sepanjang 3 meter, Hong Dali tidak lagi dirugikan dalam hal senjata. Dengan tombak ini, ia bisa menyerang dan bertahan dengan mudah. Meskipun Hong Dali belum pernah berlatih menggunakan tombak sebelumnya, dengan atributnya yang jauh lebih kuat daripada Bei Yuanxing, setidaknya tidak akan lebih buruk dari sebelumnya, setidaknya, Hong Dali tidak kesulitan menggunakan jurus dasar seperti menusuk dan menebas. Aku akan lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Bei Yuanxing mendengus dingin dan menyerang Hong Dali lagi. Dang 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 dang. Serangkaian suara logam berbenturan terdengar saat serpihan-serpihan tombak Hong Dali kembali terlempar. Hong Dali tampak kesulitan menangkis serangannya, tetapi setelah beberapa saat, Bei Yuanxing dengan panik mundur beberapa langkah dan menghantam seorang pemukul sewaan yang berdiri di belakangnya. Sebenarnya itu bukan masalah besar, tapi tiba-tiba raut wajah si pemukul yang ditabraknya berubah, lalu menjadi gelap, lalu beberapa saat kemudian, terjatuh ke lantai, seluruh tubuhnya berkedut. Tombak itu sebenarnya beracun. Tombak yang luar biasa. Wajah Bei Yuanxing agak pucat, dan dia berkata dengan penuh kebencian, tombak yang mengandung 5 atribut. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tombak yang benar-benar memiliki 5 atribut. Ya ampun, tak seorang pun pernah membayangkan senjata seperti itu sebelumnya, tapi Hong Dali ini benar-benar menciptakan senjata sehebat itu. Lagi pula, senjata ini setidaknya bernilai lebih dari $500 juta. Hehe, biasa saja.
kau punya Vajra Yin yang dua bagian. Kalau aku tidak punya senjata yang cocok, apa kau tidak akan menertawakanku? Hong Dali melempar tombak itu dengan sangat buruk, jelas-jelas menunjukkan kepada orang lain bahwa ia sama sekali tidak ahli menggunakan tombak. Namun, tak seorang pun berani menertawakannya sekarang. Hong Dali tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, senjata ajaibmu memang cukup mengesankan. Setidaknya dari segi daya tahan, senjata itu melebihi ekspektasiku. Berbicara sampai di sini, dia memegang tombak itu dengan kedua tangannya, tersenyum dan berkata, namun, karena tombak itu tidak bisa menang melawanmu, aku punya ide yang lebih baik, hehehe. Dia tersenyum sangat menyeramkan, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang direncanakannya. Namun, dengan sangat cepat, mereka pun tahu. Karena Hong Dali benar-benar melelehkan tombak itu dan mengubahnya menjadi bentuk baru yang membuat semua orang ternganga lebar karena terkejut. Hong Dali benar-benar mengubahnya menjadi palu godam. Palu godam es Venom batu cahaya. Baiklah, tidak perlu dibahas lagi kemampuan Hong Dali dalam memberi nama, tapi melihat Hong Dali menenteng palu godam sebesar itu di tangannya, bahkan Bei Yuanxing yang sangat percaya diri dengan senjata saktinya, ikut menelan ludah. Hehe, Bei Yuanxing, ayo coba lagi. Hong Dali tersenyum sinis dan menyerang dengan memukulkan palu godam ke arah Vajra Yin yang dua bagian. Sial! Terdengar ledakan dahsyat, dan hampir seluruh gedung tempat mereka berada bergetar. Semua siswa jatuh ke lantai sambil memegangi mata mereka, terguncang di lantai oleh gelombang kejut yang tercipta dari benturan kedua senjata tersebut. Bei Yuanxing langsung terbanting ke lantai oleh pukulan ini. Meskipun senjata ajaibnya tidak rusak sama sekali, dampaknya terlalu besar. Keenam lengan Bei Yuanxing bergetar tak terkendali. Hahaha, sepertinya kamu tidak terlalu menakutkan sekarang. Hong Dali tertawa terbahak-bahak, sambil membawa palu godam di bahunya, kini tampak seperti tukang pembongkaran. Sedangkan Bei Yuanxing, dialah tembok yang akan dirobohkan. Jadi bagaimana kalau aku belum pernah berlatih sebelumnya? Jadi bagaimana kalau kamu jenius? Sebagai anak yang hilang, aku harus melakukan segala sesuatunya dengan momentum yang hebat. Aku tidak perlu tahu apa-apa, aku hanya perlu menggunakan atributku yang tinggi dan memukulmu sampai kau bahkan tidak bisa mengangkat kepalamu. Penonton di sekitarnya semua tercengang. Sebelumnya, mereka telah menonton video Hong Dali menamparkan wajah orang lain dan tahu bahwa ia bisa berubah menjadi Star Knight. Awalnya, bagi keluarga kerajaan, Star Knight bukanlah sosok yang tangguh, mereka punya banyak cara untuk mengatasi transformasi semacam itu. Namun, tak seorang pun menyangka Hong Dali akan begitu ganas dan menang dalam sekejap mata. Ia bahkan menghajar Bei Yuanxing hingga tangan Bei Yuanxing gemetar. Hong Dali ini benar-benar mengerikan. Dia terlalu tangguh, dia bahkan bisa mengendalikan 5 jenis elemen. Begitu ya. Pilihan senjatanya begitu klasik sampai-sampai ini bisa dimasukkan ke dalam buku. Palu godam melawan Vajra Ganda, palu godam pasti akan menang. Mulai sekarang, kita harus memanggilnya Sledgehammer saja. Para siswa berdiskusi, dan jelas sekali, pertempuran itu masih jauh dari selesai. Kini, bisa dibilang baru saja dimulai. Lagi, hanya dengan satu pukulan palu, wajah Bei Yuanxing tiba-tiba berubah. Namun, Hong Dali, saking bersemangatnya, ia menjilat bibirnya dan merasa itu belum cukup, lalu ia menerjang maju dan memukul Bei Yuanxing lagi. Sial! Suara keras lain terdengar. Kali ini, seperti air yang telah menembus bendungan, tak terbendung dan tak henti-hentinya. Kecepatan Hong Dali memang sangat tinggi sejak awal, dan palu godamnya juga sangat berat. Serangannya kali ini membuat Bei Yuanxing benar-benar kesulitan, lengannya hampir menyerah kapan saja. Ini tidak bisa. Bei Yuanxing diam-diam menggertakkan giginya dan berpikir. Kalau begini terus, tanganku mungkin akan terluka. Aku harus menggunakan kartu trufku sekarang. Dang 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 dang. Serangkaian suara benturan terdengar lagi, lalu Bei Yuanxing akhirnya menemukan celah dan melompat keluar dari jangkauan serangan Hong Dali, lalu menarik napas dalam-dalam. Hong Dali, penampilanmu memang di luar ekspektasiku. Bei Yuanxing menatap Hong Dali lekat-lekat dan berkata, kupikir Vajra Yin yang dua bagian sudah cukup untuk mengalahkanmu. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan sekuat ini. Kalau begitu, kau akhirnya mau menggunakan kartu trufmu. Hong Dali menyeringai, sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, Bei Yuanxing adalah jenius nomor 1 di keluarga Bei. Hong Dali pasti tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki perlengkapan khusus. Atribut Hong Dali masih cukup baginya untuk menggunakan gear kedua, tetapi mengapa dia belum menggunakannya? Itu karena dia sedang menunggu kartu truf Bei Yuanxing. Lagi pula, karena bisa disebut sebagai kartu truf, pastilah ia sangat tangguh. Kau memang sangat pintar. Benar, kartu trufku. Ekspresi Bei Yuanxing dingin. Saat ia berbicara sampai di sini, ia tiba-tiba terdiam sejenak, lalu berteriak dengan keras, kau seharusnya merasa beruntung. Bisa melihat kekuatanku yang sebenarnya.
Hong Dali langsung menggerakkan bibirnya. Bukankah dewa buatan manusia Reni sebelumnya sangat hebat? Bukankah wujud ketiganya konon tak terkalahkan? Tapi hasilnya, Reni berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Namun, sangat jelas, kartu truf Bei Yuanxing jauh lebih kuat daripada dewa buatan manusia. Lebih penting lagi, bahkan hingga tahap ini, Bei Yuanxing masih belum menunjukkan kemampuannya. Aku akan memberimu kejutan hari ini. Tubuh Bei Yuanxing perlahan melayang ke udara lagi, lalu tekanan tak berujung datang dari tubuhnya. Semacam transformasi juga mulai muncul di tubuh Bei Yuanxing. Dia benar-benar akan bertransformasi. Hanya sedikit orang yang tahu kemampuanku. Tapi hari ini, aku akan menunjukkannya padamu. Tekanan api muncul dari tubuh Bei Yuanxing saat tubuhnya mulai terbakar oleh sekumpulan api hitam. Kemudian, Bei Yuanxing perlahan berkata, di alam semesta ini, batu jiwa juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Dan untuk kemampuanku, itu berasal dari batu jiwa tingkat tertinggi, batu jiwa api hitam. Api berwarna hitam, api yang dapat membakar segalanya. Api hitam. Api yang bisa membakar segalanya. Ketika mendengar bahwa batu jiwanya sebenarnya adalah batu jiwa tingkat tertinggi, semua teman sekelas di sekitarnya tercengang. Memang, sumber daya ketiga keluarga utama itu sangat melimpah, semua anggota inti keluarga ini dapat memperoleh batu jiwa tingkat tinggi atau bahkan tingkat tertinggi. Batu jiwa yang dipadukan dengan Hong Xingyu adalah salah satu batu jiwa tingkat tertinggi, batu jiwa piksel. Mampu mengubah semua yang bersentuhan dengannya menjadi piksel-piksel individual, lalu menghancurkannya. Sebelumnya, dewa buatan manusia ditangkap oleh Hong Xingyu dan langsung hancur berkeping-keping. Itu karena kemampuannya yang terlalu kuat. Dan sekarang, Bei Yuanxing juga telah menyatu dengan salah satu batu jiwa tingkat tertinggi. Api hitam pekat, mampu membakar segalanya hingga menjadi hampa. Tentu saja, kalau cuma begini, aku mungkin gak bisa dekat-dekat sama kamu. Terus, gimana? Bei Yuanxing tertawa terbahak-bahak, dan saat tertawa, tubuhnya terbelah tiga. Ternyata ada 3 Bei Yuanxing di udara, semuanya berlengan 6 dan berkepala 3. Bei Yuanxing pertama berkata perlahan, iya. Sebelum aku menang, aku rasa aku harus memperkenalkan satu hal lagi kepadamu. Bei Yuanxing kedua melanjutkan, ini adalah cincin yang diperoleh dari dimensi sihir. Bei Yuanxing ketiga berkata, namanya Clone Ring, yang mampu menciptakan 2 klon lain yang persis seperti diriku yang asli. Klon-klon itu juga bisa memiliki semua kemampuan dan atribut perlengkapan. Saat dia berbicara sampai titik ini, ketiga Bei Yuanxing tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, kalau begitu, Hong Dali, aku akan melihat bagaimana kau akan bertarung melawan 3 orang sepertiku yang semuanya berkepala 3 dan berlengan 6. Kini, Bei Yuanxing telah menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya. Harus diakui, Bei Yuanxing memang orang yang sangat berbakat. Ia mampu mencapai level sektor bintang orde kedua di usia semuda itu, dan kemampuan bertarungnya pun cukup baik. Mungkin, satu-satunya kesalahan yang ia buat adalah menjadikan Hong Dali sebagai lawannya. Sebenarnya, sejujurnya, terhadap kartu truf terakhir dan juga terkuat Bei Yuanxing, Hong Dali tidak terkejut sama sekali. Jika si jenius nomor 1 keluarga Bei begitu mudah dikalahkan olehnya, itu tidak masuk akal, kan? Namun, yang paling dikhawatirkan Hong Dali sekarang bukanlah ini, melainkan dengan kehebatan Bei Yuanxing, bagaimana kakak bisa menekannya. Melihat ketiga Bei Yuanxing, teman-teman sekelas lainnya perlahan mundur. Api hitam itu bukan main-main, bersentuhan sedikit saja sudah cukup untuk membakar seseorang menjadi abu. Apalagi saat terbakar, rasa sakitnya akan 10.000 kali lebih kuat daripada terbakar api biasa. Rasa sakitnya saja pasti bisa membuat seseorang gila. Swosh swosh swosh. Tepat saat para siswa mulai mundur, suasana tiba-tiba berubah. Kemudian, Dekan Vergos dan 3 pria tua muncul di kelas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.